billah kita mubawarah wa nuridu syafiq wa ridha wa ali wa ayman ali hadir bersama kita juga mengucapkan wassalamu alaikum. Memang kita disuruh untuk sedikit memaparkan tentang perihal laporan kegiatan atas namakan majelis muasalah ataupun majelis silaturahim atau majelis doa. Tapi sebelum pemaparan cara melaporkan kegiatan itu, di sini ada beberapa materi yang dari panitia menentukan materi. Ala kulli hal, sebenarnya ini antum sudah tahu semua. Tapi ala kulli hal, kadang-kadang kita jalan secara tilai, otomatis jalan. Jadi tugasnya ilmulogi adalah merumuskan apa yang sudah kita jalankan secara otomatis. Jadi ala-kulli hal ini adalah perumusan yang sebenarnya sudah antum jalani secara otomatis pada harian antum ataupun pada kegiatan antum. Ala-kulli hal, kami duluan. Lagi kalau tidak ada sebagai untuk memaparkan di sini baina aidil masyayikh wa syuyukh al-habaib. Ala-kulli hal dulu ada kubur يحبوا أن ينظروا ثمرات أعمالهم ثمرات جهودهم في طلابهم وأولادهم هذه منها إن شاء الله. Di sini berbagai mulai teman judul yang diletakkan di sini adalah dakwah terstruktur, dakwah al-munazzamah, sebuah kepentingan menuju keberhasilan, sebuah kepentingan menuju keberhasilan dengan kita merapikan atau menyusun program dakwah terstruktur, sebuah kepentingan menuju keberhasilan. Alhamdulillah kita masuk dari tauhid jasa doa yang pada hari ini. Alhamdulillah. Nabda bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa konten sermon atau daftar isi yang mungkin menjadi pemaparan kita. Yang pertama, kopi tadi lantas. Iya nggak kali. Coba kan ini mulai namanya ini. Sinyal agak lemah. Di situ, oke. Ini pernah pindah ke halaman 2 dari sini. Di kontes di sini, pertama kita akan mengerti harus kita mengerti judul yang dibahas itu apa. Ada kalimat struktur di situ, apa arti kalimat struktur, juga ada keberhasilan dalam dakwah, sebuah langkah menuju dakwah yang berhasil. Mana struktur, apa arti struktur dan apa arti keberhasilan. Kemudian poin kedua, pentingnya manajemen atau dakwah dalam kegiatan dakwah, peran manajemen dalam sebuah kegiatan dakwah. Yang ketiga, pembuatan struktur itu bagaimana caranya. Kata akan dibahas rangka struktural dalam sebuah kegiatan dakwah yang terakhir. Mempraktekkan, bukan langsung praktek, pengangkatan laporan dan analisa kegiatan dakwah, percobaan dalam pengangkatan laporan langsung dipraktekkan di sini. Ini adalah 4 poin yang akan kita bahas di sini, teman. Langsung menginjak ke poin pertama adalah pengertian judul. Di sini ada 2 kalimat yang agak semestinya dan sebenarnya sudah dipahami, tapi untuk al-fakir sendiri belum terlalu paham. Lihat, pertama definisi struktur dan bagaimana pengukuran keberhasilan dalam dakwah. Semalam sempat dibahas oleh Habib Syafiq dan juga katanya kemarin dibahas oleh Syekh Ahmad masalah keberhasilan dalam dakwah. Di sini kita akan lebih mendalam lagi dalam pembahasannya dengan sharing di sini. Jadi cara di sini bukan al-fakir yang ngomong dengan cara ceramah, enggak, ini kita bareng-bareng ya, namanya pelatihan itu nggak ada namanya guru dan murid ataupun
pemateri dan pendengar. Enggak semuanya pemateri. Saling sharing kita di sini. Oke. Di sini ada 4 kalimat yang di sini Al-Fakir sendiri perlu untuk penjelasan dalam kalimat itu. Ini judulnya dakwah terstruktur sebuah kepentingan menuju keberhasilan. Pertama kalimat dakwah. Apa sih dakwah itu? Sempat Al-Fakir lihat di kitab yang ditulis oleh Habib Syafiq beberapa definisi dakwah. Banyak definisi macam-macam tentang dakwah. Malah perihal definisi ini perihal yang sangat penting ya, Pak. Sangat penting sebelum memulai apapun. Karena banyak gara-gara salah definisi akhirnya salah. Dikiranya ini tahu bukan kira-kira. Yang perihal definisi oleh karena itu dalam ilmu logik perihal definisi adalah pertama sebelum perihal hukum al-hukmu ala syai' far'un anhu far'un tasawwur itu kira. Tasawwur itu muhim jiddan. Nah, di sini kita mencari tasawwur daripada dakwah. Pertama, apa itu dakwah? Banyak yang mendefinisikan dakwah dengan ini, tapi definisi yang sangat singkat dan padat yang pernah Al-Fakir cari itu subhanallah itu dikarang oleh Al-Habib Ali Jibril. Ajib, ini definisi beliau. Apa sih dakwah itu? Singkat, badruham atau wahimmah, 2 wa muhimmah. Tiga-tiganya harus dikorbankan, mengorbankan ham pemikiran, wahimmah dan semangat, wa muhimmah dan tugas-tugas. Semua itu harus disalurkan kemana? Fi tagribil khalq ila khaliq, mendekatkan seorang makhluk kepada pencipta. Kadang-kadang Habib bilang ditahbib dan tagrib, ditahbibil khalq ila khaliq. Nah, ini adalah definisi dakwah. Maka di situ hampir semua definisi dakwah ada kalimat tagrib, mendekatkan. Allahumma di sini Sayyidina Habib Ali lebih menjelaskan bahwasanya ada 3 perkara yang harus disalurkan. Yang pertama adalah ham, yang kedua himmah, yang ketiga muhimmah. Badul hammin wa himmah wa muhimmah fi tagribil khalq ila khaliq. Habib Ali nyebutinnya waktu di daurah Sayyidiyah Al-Banjir dari daurah itu akhirnya ditulis apa namanya. Maka saya pun tulisan itu enggak tersebar. Dasar musawwar. Nah, ini definisi dakwah. Oke. Hampir semua definisi sama-sama ya, ikhwan. Ada tagrib-tagribnya wahada. Badul ham wa himmah wa muhimmah fi tagribil khalq ila khaliq. Dikatakan di judul itu dakwah terstruktur. Apa sih arti terstruktur? Antum lebih paham masalah ini. Kalau arti yang meraba-raba, ya terstruktur bisa diartikan tersusun, atau tertata, atau teratur. Nah, dalam bahasa Arab itu namanya munazzam. Kalimat nizam dalam bahasa Arab peraturan. Artinya itu ada definisi khusus dalam peraturan itu. Itu artinya majmu'ah min al-ajza' allati tartabitu ma'a ba'dihha wifqa 'alatin abadiyah tasir 'ala ma'ayir muhaddadah li ajli intaj hadaf mu'ayyan. Nah, ini suatu nizam adalah ini artinya. Jadi ada beberapa perkara, beberapa bagian majmu'ah daripada bagian-bagian yang mana saling berkaitan satu sama lain. Semua itu sesuai dengan hubungan yang saling tidak antara satu sama lain, saling berhubung dan semuanya jalan atas mi'yar atas standar yang telah ditentukan. Semua itu berjalan demi apa? Demi diajak intaj untuk menghasilkan target yang sudah yang tertentu. Itu artinya suatu nizam atau suatu struktural. Ada beberapa perkara di situ yang semua itu saling berkait, yang mana semua itu mempunyai mi'yar standar tertentu dan semuanya menuju ke satu tujuan. Itu namanya struktur. Yang biasa di sini ditashbihkan dengan khaliyatun nahl. Sarang tawon itu, sarang tawon. Barang-barang mereka buat sarang tawonnya gimana ya wahakala. Tiap-tiap tawon itu punya tugas masing-masing dan nggak tabrakan, saling berkomunikasi dalam peletakannya sehingga jadilah sarang tawon yang rapi dan madu ditaruh di situ. Nah, itu contoh struktural bagaimana hewan mempunyai perihal yang sama tentang semut wahakala. Banyak. Wah, aku lihat di sini ada kalimat. Oke, kembali lagi ke judul dakwah terstruktur ada sebuah kepentingan. Nah, kita garis bawahi kalimat sebuah kepentingan. Sebuah kepentingan. Loh, sebuah kepentingan berarti enggak semuanya dong. Memang enggak semuanya. Struktur bukanlah segalanya dalam kegiatan dakwah. Hanya bagian penting dalam dakwah. Tapi bukanlah semua kalau dakwah enggak berstruktur berarti kacau balau, bukan dakwah namanya. Kagak, tetap namanya dakwah.
Itu bukanlah semuanya, bukanlah 100%. Nah, makanya dibilang sebagai sebuah kepentingan. Dia salah satu daripada cara-cara untuk melaksanakan dakwah. Nah, di antara cara kita membuatnya menjadi tersusun sebuah, tapi bukannya juga la ifrat wa tafrid. Ini artinya enggak dicuekkan sama sekali, dan enggak juga di 100% kan. Enggak, itu sebagian daripada metode dakwah, tapi sebagian itu mempunyai peran yang sangatlah penting. Namun mempunyai peran yang sangatlah penting. Jadi struktural, menyusun atau merapikan kegiatan dakwah itu sangatlah penting dalam kegiatan dakwah tersebut. Namun itu bukanlah target. Nah, banyak di sini beberapa orang yang dia membahas tentang struktur mulu, gimana itu idarahnya, tapi nggak jalan-jalan. Dia salah juga. Ada kayak gitu, jadi perancangan teori-teori prakteknya kagak. Wah, juga sebaliknya, ada yang praktek tanpa teori. Nah, semua juga ngawur ya. Lahara jalan, walahara rapi, teman. Harus terstruktural, tersusun dengan rapi, dan harus dijalankan. Nah, struktur itu bukanlah segalanya dalam kegiatan dakwah. Karena itu di judul sini dibuat sebuah kepentingan menuju keberhasilan. Nah, poin yang keempat, masalah keberhasilan, akhir kalimat yang ada di judul. Jadi kalau dakwah itu tersusun rapi, insya Allah akan berhasil dakwahnya, akan berhasil kegiatannya, menjadi seorang da'iyah yang berhasil. Pertanyaan di sini, ikhwan. Nah, inilah yang sempat dibahas semalam oleh Habib Syafiq dan kemarin juga oleh Habib Ahmad Jindan. Di sini kita pertanyakan, dengan apa kita mengukur keberhasilan dakwah? Apakah dengan banyaknya yang hadir? Satu. Atau dengan luasnya ruang lingkup, sampai Papua, Masya Allah. Contohnya gitu, sampai ke Brasil, gitu caranya. Atau cuma di kampungnya toh, gitu. Atau dengan apa? Atau dengan banyaknya orang masuk Islam pada di tangannya. Atau dengan Atau dengan banyaknya orang taubat di tangannya sekarang. Nah, ini akan menjadi bahan diskusi bersama kita sambil nyanyi. Cahaya berada ada ilmiah apanya tadi yang bisa belum. Nah, ini menjadi bahan bahan runtingan kita di sesi pertama. Jadi bukan dari aneh toh ya. Jadi ada jawabannya dari antum. Bukan cuma bertanya, antum memberi usulan keberhasilan dakwah itu diukur dengan ini. Silahkan. Saya mereka untuk diskusi dalam definisi keberhasilan seorang dai. Tafadhol, silahkan. Ada yang punya usulan nggak? Bagaimana cara mengukur keberhasilan seorang dai? Nah, boleh dibalikin proses memberikan usul kita ini kan kelihatan. Jadi pembahasan yang sekarang ini nggak keluar dari sini. Kita langsung merespon terhadap slide-slide yang ditampilkan agar tidak bertumpuk gitu ya. Sudah diingat juga ya. Cuma di poin ini, Ini ada vision ya, keberhasilan. Nah, ini ada soal, mengapa kita berhasil dakwah? Apakah dengan banyaknya hadir, atau dengan luasnya ruang lingkup, atau bahan ayat itu? Jadi diantaranya. Ya, halul majalah, apa kira-kira mungkin kawan-kawan pada saat ini memberikan opsi atau mungkin pendapat tentang vision ini? Jadi, mungkin permulaan aja. Ini cantik sekali definisi dakwah makna struktur. Cuman kalau di Indonesia kan lebih besar manfaatnya bakal kita begitu. Sebab mustalahat kayak begini kalau nggak diterjemahkan ke bahasa Indonesia agak sulit dipahami bakal kita. Tapi kalau diterjemahkan dengan terjemahan yang benar, manfaatnya besar banget. Itu aja maksudnya. Macam kayak himmah, muhimmah. Itu perbedaannya apa? Gitu. Saya rasa teman-teman kita semua perlu tahu perbedaannya. Ada yang ngusulin nggak? Di poin apa yang mulai keberhasilan seorang dai itu bagaimana diukurnya? Ada Masya Allah, biasanya Masya Allah untuk ada sedang ngopi dulu. Biasanya cepat
keberhasilan dalam dakwah. Tapi memang ini yang harus kita canangkan sehingga dakwah kita terukur benar. Apa yang kita korbankan dan kira-kira bagaimana keberhasilan itu. Anda teringat kita pernah bikin diskusi dengan Al-Quran di Al-Fatihah waktu itu dengan judul Ma'yarul Najah fi Dakwah. Kapan dakwah dibilang tingkat keberhasilan dalam dakwah? Itu di antara yang kita masih ingat bagaimana bilang bahwa keberhasilan itu dan malah sempat kita ngobrol juga bukan gara-gara banyaknya orang, bukan gara-gara apa yang bisa dibuat. Namun memang keberhasilan itu adalah ketika si dai ini sendiri atas dirinya berhasil. Seperti beliau contohnya, karena kalau dihitung dari jumlahnya, maka banyak nabi-nabi yang tidak berhasil dalam dakwah. Gitu. Bahkan kalau kegagalan yang ada, kesalahan yang ada di dalam pergerakan seorang dai pun dicegah. Nabi Adam juga tidak sukses salah karena itu bunuh-bunuhan. Maka memang keberhasilan itu yang diingatkan Allah saya di sana tapi keberhasilan ketika kita dulu sudah ini bisa berhasil dengan diri ini, baru dia bisa menularkan keberhasilan kepada yang lain Allah. Ini masukan ini kan bagus. Ada yang metode ya. Kalau enggak bilang begitu aja saya. Bisa nambahin pakai di dapatnya wahim padat. Nah kalau ada yang punya usulan silakan. Ini ada. Banyak. Waalaikumsalam. Kalau bahas bicara tentang keberhasilan berarti kita mempunyai tujuan atau misi sudah tercapai. Ini yang pemahaman saya. Jika karena sudah tercapai, ya berarti gerakan yang direncanakan ataupun misi-misi sebenarnya sudah selesai, sehingga nyambung apa yang semalam saya sampaikan ke Habib Ali dalam sharing. Seperti saya contohkan, saya mempunyai cita-cita, lalu setelah cita-cita itu sudah tercapai berarti sudah berhasil. Ketika sudah berhasil, ya saya juga tidak perlu lagi dengan apa yang mesti saya jalani. Ya saya cukup dengan asik dengan saya sendiri, ya sudah berhasil. Ngapain lagi? Ini gambaran saja. Sehingga ini apakah ini suatu yang perlu dimaklumi atau perlu dibenahi? Terima kasih. Karena mau tanya Pak Ustaz itu cita-citanya itu apa? Bisa bagi gambaran umumnya, maaf, cita-cita seorang santri ketika dia belajar, ini cita-cita umum ya, ini secara umum yang masih tanda kutip. Setelah dia belajar, umumnya mereka ingin menjadi kiai. Setelah menjadi kiai, pengen mempunyai pesantren, punya santri, dan segala sesuatu kebutuhan dengan itu. Sehingga setelah sebelum tercapai cita-citanya, umumnya berusaha sana kemari untuk mencapai tujuan. Ya seperti bagaimana saya harus membuat suatu pesantren dengan biaya yang besar, sehingga saya harus berusaha cari dana sana kemari. Juga saya harus mengisi pesantren saya atau majelis saya dengan orang-orang yang ngaji ataupun pondok di pesantren saya.
dan segala finansial kebutuhan yang ada pada pesantren tersebut sudah tercukupi semuanya. Dan setelah itu tercapai, merasa puas saya merasa puas, sehingga setelah itu saya artinya sebelum itu berhasil, saya menjalin hubungan sono kemari, bergaul sono kemari untuk tercapai dengan yang tujuan tersebut. Setelah berhasil, yang sudah tercapai, semuanya itu nggak perlu saya tempuh lagi. Sekarang saya merasa sudah puas. Lanjut. Kalau gimana? Ada yang baru dan belakangnya adanya. Nah, ada target yang dibuat Ustaz Dimas tadi. Misalnya, bagaimana kita sekolah, kita ngajar, kita punya namanya RPP, ada yang namanya rencana pembelajaran kepada siswa itu. Nah, keberhasilan itu diukur memang semuanya berhasil. Kecil kita ngajar berhasil. Ada yang 1 orang ngerti, ada yang 2 orang ngerti, ada yang 3 orang ngerti. Misalkan dari 40 orang itu yang ngerti ada 5 orang. Nah, itu kan kita diukur lagi. Apa gurunya yang salah, apa gurunya yang salah. Kita ini udah RPP kita udah buat, administrasi udah kita buat, struktur semua waktu ya, dengan waktu yang sekian harus kita ngajar sekian. Nah, setelah itu hasilnya dinilai kan, nah itu kan gitu lah. Menurutnya 5 orang doang yang nilai 100, soalnya nilai 2. Nah, itu kan dikatakan sebuah keberhasilan juga, cuman tidak maksimal. begitu. Boleh, nambah. Silakan yang lain. Ustaz Rudin dipandu. Mic-nya biar jalan. Ya, Ustaz Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keberhasilan dakwah ya menurut pendapat yang kecil ini saya, yaitu diukur dari keberhasilan seorang dai di dalam menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika dia dapat mempraktekkan apa yang diajarkan Nabi, maka itulah keberhasilan dia di dalam memberikan pengaruh kepada umat mukmin. Mungkin itu. Monggo, ada lagi mungkin sebelah sini biar berimbang gitu. Yang tengah mungkin tengah. Terus yang kanan. Atau gue. Ini. Edin. Ini mic-nya depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ada alim yang berhasil itu ketika seorang dai itu atau guru itu mampu mencetak karakter murid-muridnya dengan apa yang dididik oleh gurunya itu mengamalkan ilmu yang telah diberikan kepada guru. Maka seorang guru itu menjadi berhasil ya. Jadi kalau saya bilang tidak tergantung ukuran. Ketika murid tersebut bisa mengamalkan apa yang diberikan oleh gurunya, maka dan itu termasuk hal yang benar. Satu lagi Ustaz Edin. Haji depan. Waalaikumsalam. Menurut saya ya dapat ilmu dengar dari mana dari sini. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya jawabannya tidak ada. Dengan apa kita mengukur keberhasilan dakwah? Berarti di sini kita mesti cari alat ukurnya. Alat ukurnya apa? Misalnya gelas. Nah, kita bisa tentukan nanti. Kalau alat ukurnya ada kita tentukan, ya nyatanya masing-masing. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nggak ada gelasnya, jadi bingung mau pilih mana yang mau gelasnya. Allah mungkin kalau
dari sini. Sebenarnya kembalinya kepada definisi dakwah itu sendiri. Ya. Cuman mungkin kalau sedikit saya ingin tambahkan di definisi itu adalah kita disebut badlul ham wal himmah wa muhimmah. Kalau mungkin antara satu nanti menjelaskan definisi ketiga perkara itu ham, himmah, wa muhimmah. Terus kita dari berkhalqi ilallah ilal khaliq. Saya mungkin sedikit ingin tambahkan beberapa kalimat tadi, yaitu min muntalaq al-ubudiyyah lillahi ta'ala wa rahmat ibadah. Ya mungkin saya nggak tahu benar atau enggak, cuma kalau hanya sekedar mencurahkan ham, perhatian, himmah, semangat, himmah, apa sih namanya, realisasi dari itu semua untuk menyampaikan nasihat kepada Allah. Tapi kalau dasarnya nufus tidak menutup kemungkinan antara saya itu bukan dakwah itu, tapi kalau memang dasarnya adalah untuk ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dorongan kasih sayang. Nah itu yang kita dapati di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan kalimat ada ilallah di dalamnya itu yang mengandung intilaq, ya, apa namanya, memutarkan ubudiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau definisi itu bisa kita sepakati atau kita setujui, maka dari situ seperti yang Haji Diding bilang, kita perlu ada me'iyar yang definisi itu. Kalau kita sudah lihat dari definisinya adalah itu, maka ukuran keberhasilan dari situ. Kita sebagai dai, apakah kita melakukan itu semua? Sehingga ketika kita mencapai itu, ya kita dianggap berhasil. Tapi kalau kita nggak sesuai dengan definisinya, mau ribuan orang, yang jutaan orang yang ini juga menurut saya melenceng dari jalurnya. Itu sebab apa namanya? Kalau tadi teman-teman juga ada yang bilang berhasil orang pada dapat hidayah atau dan sebagainya. Saya rasa bukan di sini titik keberhasilan. Kita bicara tentang apa media najah dai fi dakwah ila Allah. Nah itulah bukan hidayatul qalb, itu bukan upaya yang dihasilkan dari usahanya seorang dai, bukan milik kita sehingga kita mengakui gitu. Tapi itu kan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, sehingga saya rasa hidayatul qalb nggak bisa dijadikan sebagai media keberhasilan kita. Tetapi keberhasilan dakwah kita adalah tergantung daripada definisi ini bisa kita realisasikan pada diri kita. Itu saya rasa dari Allah. Seperti yang Habib Ahmad tadi sampaikan, memang keberhasilan seorang dai itu sekarang kita tanya dulu, kira-kira Nabi Muhammad SAW berhasil atau dalam berdakwah? Sepakat nggak berhasil Rasulullah? Kita sepakat berhasil ya. Berarti siapapun yang pengen berhasil ya, contoh Nabi Muhammad pasti berhasil dalam berdakwah. Adapun masalah hidayah, orang bisa berubah jadi baik atau enggak segala macam, itu bukan urusan kita. Benar kata Habib Ahmad. Kayak Nabi Muhammad SAW, dia ini berhasil dalam berdakwah. Apakah semua orang di zaman Rasulullah masuk Islam? Enggak. Abu Jahal ketemu sama Nabi berdakwah kepada dia, tapi enggak masuk Islam. Abu Lahab. Sampai ketika Rasulullah berusaha untuk mengajak keluarganya untuk masuk Islam, sampai Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Artinya seperti tadi definisi yang tadi sudah disampaikan itu kan rangkuman dari berbagai macam definisi. Artinya kita ikuti dengan yang tadi Habib Ahmad juga tambahkan dengan makna syafaqa wa rahmah dan menunjukkan ubudiyah lillah. Jadi kita melakukan dakwah ini karena kita menghambakan diri kepada Allah dengan cara berdakwah. Kita menghambakan diri. Jadi bukan suatu profesi kebanggaan, ini bentuk penghambaan diri kita ke hadapan Allah. Kemudian juga dengan penuh rahmat, sebab intinya kalau mungkin
jujur nggak tahu bagaimana dakwah Rasulullah, mereka cuma tahu dari guru-guru kita. Artinya begini, ini pentingnya sanad ittisal kepada guru yang menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kita bisa melihat mereka pasti akan menjalankan seperti apa yang dijalankan orang sebelumnya, seperti apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Oke, Ismail. Ya, biar suasananya lebih hangat. Mungkin nanti ada usul ada perwakilan mantiqah dari jasa doa dari Bekasi dan ada, kemudian dari Bogor, kemudian juga dari Ormas, kalau bisa diberikan kesempatan untuk memberikan saran dan masukan. Jadi mengenai travel pribadi kayaknya panitia. Ya, jadi saya sangat tertarik sekali dengan kalam daripada yang dituliskan oleh Al-Habib Al-Jufri dari Badrul Ham Wahimah wal Muhimah, dikaitkan ke kalam Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Itu beliau mengatakan yang harus dibangun dari seorang pendakwah itu adalah nafsi wa nafasi wa nafisi. Jadi jiwanya, napasnya, kemudian sesuatu yang berharga yang ada di dalam dirinya, apakah dia bisa tujukan untuk lil ilmi wa khidmati ahli, untuk ilmu atau untuk berkhidmat kepada orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi keberhasilan dalam berdakwah itu artinya bisa memberikan manfaat. Kita bisa mengambil manfaat dari tempat ini, kemudian manfaat yang kita ambil bisa kita berikan lagi kepada jamaah kita, mungkin keluarga kita. Jadi dimulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian baru ke tangga-tangga kita. Itu insya Allah mudah-mudahan. Jadi yang dikatakan wal naf'a bil intifad wal ifadah bil istifadah. Terima kasih Habib. Jadi ngebangun nafsi wa nafasi wa nafisi. Jadi perlu dibangun napasnya memang untuk ilmu, untuk berdakwah, kemudian jiwanya memang berilmu juga untuk berdakwah, kemudian sesuatu yang berharga. Terima kasih. Insya Allah tadi sudah Tuan Salim, ada mungkin juga masukan dari beberapa ormas atau TP yang hadir, mungkin bisa ngasih kemarin yang mungkin yang lain. Ustaz PP ini. Oh, tidak ada. Yang lain mungkin mau kasih tambahan kalau dari perwakilan ormas bisa yang lain atau cukup belum? Lebih cukup tadi. Masya Allah, jazakumullah khairan ikhwan. Alhamdulillah, kita mengemis dari Habib Ahmad yang kita dengarkan luar biasa sekali. Kita belajar dari Ustaz Mustafa. Hal ajib ya kan. Nah enak. Jadi ketika antum mengutarakan, jadi aneh kebaca nih, ente nih gimana? Ya, kau semua dari aneh, nyasar dari aneh nyasar. Aneh perlu untuk bimbingan semua dalam perihal seperti ini. Oke. Sedikit, saya juga mau sharing sebagaimana saya juga akan sharing masalah pengukuran keberhasilan. Yang Ahmad bilang tadi luar biasa, ikhwan. Kembali ke definisi dan betul, dan tambahnya luar biasa. Nah, tambahan itulah sebenarnya yang jadi pengukurannya di sini. Nah, ini soal ya, pernah apa kita tanyakan langsung ke Sayyidul Imam. Soalnya ada bingung waktu itu. Sempat juga lihat beberapa video Habib yang ada di Indonesia waktu itu yang dia bilang di Fakri ya. Oke, tak dengerin. Tapi Anda mau ringkas nih ceritanya dengan beberapa kalimat setengah baris lah, paling tidak ini loh tolak ukurnya keberhasilan seorang dai. Katanya sama Habib, subhanallah, dijawab sama Habib, sama sekali enggak memandang target. Enggak, sasaran itu bukan pengukuran dakwah sama sekali. Artinya dengan banyaknya orang taubat, dengan terbangunnya
pondok dengan terbangunnya majelis itu nggak dipandang sama sekali. Jadi mandanya kemana? Begini Habib bilang, keberhasilan seorang dai ini, nah, dengan tolak pengukuran ini kita bisa ukur bukan cuma dakwah kita, tiap kegiatan dakwah kita bisa ukur. Nah, mungkin dari beberapa patokan yang di share sama ikhwan itu kita bisa mengukur secara keseluruhan, tapi dalam tiap-tiap kegiatan mana mengukurnya gitu. Tapi yang kita dengar dari Habib Omar ini tiap-tiap kegiatan kita bisa ukur berhasil atau enggak saya tuh Habib. Titik berhasilnya seorang dai dalam dakwahnya atau dalam kegiatan dakwahnya dengan apa? Semakin dekatnya dia kepada Allah. Ringkas ya? Kayak gampang gitu. Semakin dekatnya dia kepada Allah. Tapi itu ikhwan, gampang banget artinya. Ente bisa ukur dalam tiap-tiap kegiatan ente. Oke, aneh mau buat daurah nih ceritanya. Aneh buat daurah sekian hari, 4 hari capek-capek segala macam. Daurah lah, berhasil nggak? Jangan lihat orang Fulan bin Fulan yang tadinya nggak bisa nyolat yang nggak bisa mandi jenazah sekarang bisa. Alhamdulillah manfaat terus. Daurah sholat jenazah. Bukan itu. Ente makin dekat nggak kepada Allah dengan daurah tadi? Ente buat multago, kita buat multago nih. Berhasil ulama datang dari mancanegara macam. Berarti intinya makin dekat ya kepada Allah dengan multago itu. Nah, kedekatan kita kepada Allah Ta'ala dengan kegiatan dakwah tadi itu memerlukan apa? Memerlukan pengorbanan, himmah dan muhimmah kita. Selagi ada tenaga yang semestinya bisa digunakan, namun kita tidak gunakan, itu suatu kegagalan. Semestinya ada bisa lebih dekat, tapi ada nggak gunakan ini kesempatan untuk kedekatan kepada Allah Ta'ala. Itu artinya ikhwan. Setiap kesempatan yang semestinya bisa kita gunakan untuk berdekat kepada Allah, namun kita tidak gunakan, itu termasuk suatu kegagalan dalam dakwah. Walaupun ceritanya itu. Nah, oleh karena itu berkata Sayyidul Habib, sungguh berdusta mereka orang yang di siang harinya kelayapan, kalau kata kita ya, kelayapan, ceramah di sono sini, tapi di malam hari nggak nangis dia untuk umat. Itu pendusta untuk berdakwah namanya. Memang kalau kita ini kan juga, emang nih ngapain sih dakwah? Emang makin dekat kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya dia nggak iftihar malam-malam nangis-nangis untuk hidayah umat, nggak ada kita yang kedekatan kepada Allah Ta'ala. Nah ini dengan ini kita bisa ukur tiap-tiap kegiatan dakwah kita, tiap-tiap ente ngajar, tiap hari tuh, tiap-tiap ente ceramah, tiap-tiap buat kegiatan pondok, tiap-tiap bangun, ada bangun pondok sekarang, berhasil nggak? Pertanyaan, makin dekat kan kepada Allah dan pondokmu itu? Nah gitu, buka majelis, banyak murid, luasnya jangkauan. Nah oleh karena itu Nabi Allah Nuh alaihissalam dianggap berhasil, walaupun yang ikut cuma 80. Kenapa? Karena dia semakin dekat pada Allah dengan usahanya yang dia curahkan, gitu. Dan Nabi Ibrahim begitu pula, Nabi Muhammad, semua itu masuk dalam target. Nah karena lil-qurub ilallah, berdekat kepada Allah Ta'ala, itu ada di definisi tadi litagribil khalq ila al-khana, dan juga berdekat kepada Allah Ta'ala dengan menyalurkan semua yang kita punya, badal ham wa himmah wa muhimmah tadi. Nah ini yang ditambahkan oleh Sayyidul Habib Ahmad tadi barusan. Apa nanti namanya? Min muntalaqil ubudiyah lillah ta'ala wa rahmah ibadi. Min muntalaqil ubudiyah itulah yang di sini menjadi tolak ukurnya. Min muntalaqil ubudiyah. Tiap-tiap harakah kita ada enggak ubudiyah lillah? Makin menjadi abd khalis mahad lillah atau tidak dengan pergerakan dakwah itu. Baik ikhwan, terakhir. Oke, sekarang kita bakal pindah ke sesi berikutnya. Ini sedikit mungkin kalau mengambil Mustafa sedikit menambahkan bahwasanya tadi yang Mustafa dalam kalam Nabi, anda melihat belajar berdakwah kepada Allah, berbudaya minallah. Ya kan, kedekatannya dia kepada Allah. Fa'ala qadar qurbi min Allah karena qadar najahi berdakwah ini. Tergantung kadar kedekatan dia kepada Allah, kadar itu pula keberhasilan dia di dalam berdakwah. Karena Ustaz Tijmin ada saya bisa ngambil dari sini suatu penyakit yang halus nggak kelihatan dalam dakwah. Apa itu? Ada banyak mungkin dari kita besar perhatiannya di dalam dakwah untuk memperbaiki keadaan. Ya, cuman saya rasa dari sini ada satu cacat yang luput dari kita. Apa itu? Karena kita lagi sholat, pikiran kita ke situ, bukan kepada Allah. Contoh, kita sibuk sama bagaimana memperbaiki keadaannya, kan itu.
itu dalam secara umum atau dalam beberapa kasus khusus tertentu. Saking kita besar itu perhatian kita kepada perkara itu sampai kita lagi sholat pikiran kita ke situ bukan Allah. Yang bukan menurut saya gitu. Nah ini saya rasa ini adalah sebagai cacat. Kalau memang dakwah kita berhasil dan betul-betul untuk Allah, maka dalam sholat kita tidak akan ke situ kita berfokus. Sebab seringkali ya mungkin kita rasakan sendiri, saking kita perhatian untuk memperbaiki sesuatu sampai kepikiran dalam sholat ini. Nah, kata saya ini bukti kegagalan kita yang kita melenceng dari realitas. Nah, terus juga dari sini mungkin saya lihat dari awal saya sekarang ngobrol sama juga itu sebenarnya sosok dai yang bisa kita pelajari secara lengkap, secara utuh. Saya terus terang betul-betul terkesima gitu dengan dalam Al-Quran Allah menyebut satu surat itu sebenarnya dakwah dan itu adalah dai sesungguhnya. Apa itu? Nabi Nuh surat 6. Itu kalau kita pahami dari awal sampai akhir seharusnya inilah sosok dai. Sosok dai yang sesungguhnya. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir, itu pada dapetin Nabi Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumih an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Langsung gola ya qaum. Lihat ayat selanjutnya gola ya qaum. Sampai fakirnya pun yaitu Nabi Nuh mudmar. Artinya dia langsung sigap menyambut perintah Allah. Gola ya qaum. Ini loh dari Muslim, ini berubah dan seterusnya. Terus kita dapetin dari sejak ayat keempat sampai akhir ayat semuanya munajat kepada Allah. Semuanya munajat kepada Allah. Gola ya Rabbi ini yang untuk gomilai dan semuanya isinya munajat. Artinya seluruhnya tumpuannya kepada Allah. Hubungan dia dengan Allah. Apa yang dia lakukan di luar itu dia jelaskan kepada Allah. Saya rasa ini adalah satu bangunan yang lengkap tentang apa itu dakwah Allah surat Nabi Nuh alaihissalam. Jadi yang surat Nabi Allah tadi yang kita dengar di surat subuh tadi pertama. Alhamdulillah haji. Oke, beralih ke apa namanya yang kedua ya kawan. Di sini kita bakal bahas manajemen dalam kegiatan dakwah. Manajemen. Wah ini perkantoran. Kalimat tadi langsung kita ngarah kantor, pemerintahan, departemen. Emang ada di dakwah? Ada dakwah di dakwah ada manajemen. Nah sebelum kita masuk, ntar dulu nih arti manajemen apa? Oke, banyak orang salah paham. Manajemen obat itu kantor tuh sekat-sekat ada komputernya itu manajemen. Bukan. Dalam singkatnya ya Pak, perihal manajemen itu diartikan seperti ini. Memanfaatkan sumber daya baik pun manusia ataupun apa yang alat-alat sumber daya sarana memanfaatkan itu semaksimal mungkin sekiranya bisa menyelesaikan suatu target ya dengan secepat mungkin. Itu artinya manajemen ya. Jadi nggak ada harus pakai alat ini yang arti maksimalkan itu artinya manajemen. Oke. Bukan apa itu, bukan kasih DP dulu. Iya, nah di sini peran manajemen dalam sebuah kegiatan. Sebelum gimana manajemen di sini ya, musiknya bahasa Arab ya, tapi insya Allah dikit-dikit aku kita terjemahin. Peran manajemen dalam sebuah kegiatan dakwah. Ada beberapa kalimat yang ma'ruf min kalam al-Arab. Jadi perihal manajemen itu sudah ada ya Tuhan. Di ayam jahiliyah pun sudah ada perihal manajemen dengan pengertian tadi. Ini satu. Ba'dul hikam di antaranya al-haq bila nizam yaghlibul batil bi nizam. Hada ma'ruf. Hada mansub ila Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa ala magila fi nisbatih. Al-haq kebenaran tapi tidak tersusun itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun. Oke, satu. Kedua, kalau nyaji kadarul jamaah khairun min safwil furqah. Kadar apa namanya?
apa namanya, ketika kita berbareng-bareng, kita kekeruhan ketika berbareng-bareng itu lebih baik daripada ketenangan ketika berpisah-pisah. Kita bisa tenang nih, kita ngobrol, wah ruwet sama pulang, ini mendingan ruwet, nggak apa-apa, lebih baik daripada kita tenang sendirian, itu artinya. Itu artinya kalau jamaah keruwetan tapi bersama itu lebih baik daripada ketenangan tapi sendiri. Oke. Di antara juga ini yang lain. Al-fashal lit-takhtir, yani at-takhtir lil fashal. Al-fashal lit-takhtir, kegagalan dalam apa namanya susunan, itu artinya adalah menyusun kegagalan, merencanakan kegagalan. Kegagalan dalam perencanaan adalah rencana menuju ke kegagalan. Lagi. Kegagalan dalam perencanaan adalah rencana menuju ke kegagalan. Betul ya? Betul ya? Jadi kegagalan dalam perencanaan pada hakikatnya merencanakan suatu kegagalan. Betul. Jangan gagal. Jangan kayak Mario Teguh ketika Jadi pentingnya penyusunan di sini. Pentingnya perihal yang pertama perihal nizam istilah. Yang kedua perihal apa namanya manajemen, nggak bisa sendirian, dia harus berjamaah mau nggak mau. Yang kedua, yang ketiga ini pentingnya strategi ataupun taktik penyusunan. Yang keempat pentingnya muraqabah. Muraqabah ini apa namanya pemantauan. Dibilang kul dagigah taqdir takdir. Tiap-tiap apa namanya nah ini juga sama yang keempat sama kayak takdir ya. Setiap menit yang engkau lalui dalam perencanaan ya, itu akan yuwafirlah, itu akan apa namanya lebih meringkas bagimu 10 menit ketika pelaksanaan. Maksudnya gimana? Ini pelaksanaan butuh 5 jam contohnya, 5 jam. Tapi kita nggak susun, akhirnya 5 jam. Coba yang disusun, nyusunnya cuma perlu 5 menit. 1 menit itu sama dengan 10 menit dalam pelaksanaan. Ya kalau yang disusun ini bakal jadi cuma berapa? Contohnya kalau kita kali ini pelaksanaan memerlukan 50 menit, tamam. Itu tanpa perencanaan. Pelaksanaan tanpa perencanaan memerlukan 50 menit. Tapi kalau ente pakai perencanaan yang hanya memakan waktu 5 menit, ya, itu tiap 5 menitnya sama dengan 10 menit daripada perencanaan. Apa pelaksanaan? Gimana jadi betul-betul ya? Oke, kalau gitunya diulang dulu. Terjem. Tiap menit yang kau lalui dalam perencanaan, 1 menitnya sama dengan 10 menit yang kau lalui dalam pelaksanaan. 1/10. Artinya pentingnya perencanaan. Itu intinya itu deh. Cara itu gimana? Pelaksanaan perlu 500 menit contohnya ya. Tanpa perencanaan, tanpa taktik itu perlu kita 500 menit. Kalau yang dia rencanakan cuma 5 menit kok. 5 menit itu bakal ngurangin 50 menitnya pelaksanaan. Yang semestinya 500 jadi berapa sekarang? Cuma 450 menit. Kok 50 hilang? 50 sudah dimakan di mana? Di perencanaan, di penyusunan. Makanya pentingnya waktu dalam penyusunan penting ya ikhwan. Makanya orang bilang wah ini teori itu prakteknya enggak. Kapan prakteknya? Justru dengan teori ini kadang-kadang kita lebih meringkas praktek kita. Praktek tanpa teori akhirnya amburadul, lebih banyak waktu yang termakan gitu. Ketika dirancang, disusun itu meringkas waktu yang semestinya kelar 5 jam, kelar 3 jam, alhamdulillah gara-gara penyusunannya bagus begitu. Itu artinya ya Pak. Jelas ya? Oke. Baik. Yang terakhir, nah ini tentang pengawasan. Kallif man syi'ta falam tahsud illa thamrat ma tutabi'u. Berarti ketika seorang menjadi ketua, contohnya ketua apalah, bos atau ketua musyrik atau mudir, katanya terserah ente mau ngasih kerjaan ini ke siapa aja. Oh si fulan itu keren tuh, si fulan dia punya khibrah, keahlian, dia punya keahlian, dia sudah senior banget, perlu kasih kerjaan itu terserah ente. Tapi tangkap nih, ente nggak bakal menuai, ente nggak bakal panen kecuali apa yang ente pantau.
Fulan gak usah dipantau, dia ahli. Jangan harap deh. Inilah seahli-ahlinya orang yang kau tugaskan. Kalau engkau nggak pantau, nggak bakal berhasil. Nah, ini pentingnya pemantauan. Ini artinya apa? Siapapun yang engkau tugaskan, maka sungguh engkau tidak akan menuai hasil kecuali dari engkau, dari apa yang engkau pantau. Itu artinya. Keempat ini. Wah, ikhwan, jelas. Nah ini, yang keempat tadi وهذا يعطيك 1000% من العائد المستثمر من بدل الطاقة. Artinya dari perhitungan 1 dibanding 10 itu Habib, kalau seandainya kita ini 50 menit ini bakal membalikan keuntungan kepada kita. Yang tadinya sekian menit harus dipakai untuk pelaksanaan, akhirnya udah nggak usah deh, sudah dipakai di perencanaan. Ini pakai 1000% balik untung gitu artinya. Ini beberapa poin-poin ya dalam ilmu idarah. Sama poin perencanaan, poin pengawasan, juga poin kebersamaan, dan bersyakalah poin penyusunan al-nizam. Di sini ya sedikit al-idarah inda muslimin. Syuf, Rasulullah SAW itu sosok seorang mudir yang luar biasa. Ada ajib Nabi SAW. Sampai-sampai sebagian mu'asirin mengarang kitab ajib begini kitabnya. Al-i'jaz an-nabawi fil idarah. Oke, ijaznya mu'jizat kenabian di ilmu manajemen. Al-i'jaz bukan i'jaz ilmi, bukan i'jaz idari. Hakata. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pelajari, oke. Jadi begini, syuf Nabi sallallahu di tiap-tiap atwar hayati kehidupan Nabi sallallahu itu melalui banyak proses. Nah, tapi semuanya yang kita lihat itu senantiasa Nabi sallallahu ma'rifatul waqi' itu mengetahui apa yang ada sama wa tawaqqul mustaqbal dan bisa menangkap apa yang akan datang. Oke, sama wal musaham fi tasyiril umur dan sangat-sangat musaham berperan sangat fi tasyiril umur dalam menjalankan sesuatu baik pun yang sekarang ataupun yang akan datang yang akan jalan. Itu semuanya mawaqif sirah itu ada kayak gitu. Nabi SAW menangkap apa yang sekarang sedang terjadi, dan ketika Nabi SAW memberikan solusi ataupun qaror, itu solusinya bukan cuma buat sekarang saja, untuk masa depan juga. Wah, itu seorang mudir yang luar biasa ya kawan. Seorang mudir yang luar biasa, dia bukan hanya saja menambal, ada bocor tambal, enggak, sekalian dirombak untuk lama sekalian, enggak bocor-bocor gitu. Nah, mana boleh hari ini diantaranya lihat bagaimana dakwah dimulai dengan sir kemudian jahar, juga bertahap-tahap. Tadarruj juga kenapa dipilih Baitul Arqam, pemilihan Darul Arqam bin Abil Arqam itu suatu yang strategis banget. Soalnya di mana Baitul Arqam ini di depannya Darun Nadwa. Ajib. Dipilih di situ. Jadi nggak ada kecurigaan dari orang kafir pada ngapain di sana. Kagak. Makanya sampai waktu Sayyidina Umar bin Khattab mau masuk Islam, ya enggak? Nyari Rasulullah. Ada yang bilang di mana? Biasanya pada ngumpul tuh fi darin inda Safa, di suatu rumah biasanya di situ. Jadi nggak ada sistem kecurigaan. Jadi pemilihan rumah itu gimana strateginya. Oke, ada lagi al-hijrah al-habasyah. Itu berapa tuh? Ada lagi ad-da'wah al-qabail. Perihal hijrah. Oh, top luar biasa ya, Pak. Soalnya di Allah sekali. Perihal hijrah ini, di sini Nabi Muhammad sudah mengoptimalkan gitu ya. Sudah full, sudah 100% deh untuk usaha idarahnya. Walaupun dengan itu Allah Ta'ala memberikan pelajaran. Nah, di sini penting sekali. Jangan kita beriktimad dengan idarah kita. Jangan kita bersandar, gara-gara kita berhasil nih, gara-gara bangku susunannya. Kagak, semua dari Allah Ta'ala. Semua itu bonus dari Allah Ta'ala. Kita bisa ambil pelajaran dari perihal hijrah. Nabi SAW merencanakan hijrah bagaimana coba ya, perginya kapan? Berdua sama-sama sedikitnya enggak? Diam-diam dijadikan Sayyidina Ali sebagai orang yang nyamar, ya enggak? Habis itu diambil jalan mana? Jalan yang enggak biasa, yang lebih jauh, ya enggak? Nunggu dulu di mana, di Ghar Thur. Habis itu disuruh Asma binti Abi Bakar Siddiq terus ke atas tiap hari. Bawa apa tuh? Bawa kambing di belakangnya, ya enggak? Biar nutupin berjejak. Itu semua strategi luar biasa. Namun dengan strategi yang luar biasa Allah Ta'ala ngasih pelajaran.
Tuh ente dengan strategi ente, nih musuh depan perut gua. Itu artinya apa? Nah, jangan sama sekali kita beriktimat dengan upaya kita. Upaya maksimal tetap aja musuh datang ke mulut gua. Yang nyelamatin siapa akhirnya? Allah itu di sini intinya ya Pak. Pelajaran dalam perihal hijrah itu top banget. Oke, pas nyampe ke Madinah, ngapain lagi Rasulullah? Nih lihat, nyampe ke Madinah, oh kelar, ada rumah baru. Kagak, langsung dirancang perkara untuk ke depan. Dari segi apa namanya, iktisad, ekonomi. Perekonomian gimana? Langsung dikuasain pasar. Mereka kata pasar itu orang-orang yang dibikin buat pasar sendiri, pasar muslimin. Contohnya gitu. Membuat suatu markas, masjid, wahakata. Untuk apa namanya juga memperkuat apa namanya hubungan antara muslimin dengan al-mu'akhah, saudarakan antara muhajirin dan ansar. Itu semua apa namanya target-target untuk ke depan yang cemerlang, ya ikhwan. Bisa kebaca sama Nabi SAW. Makanya pelajarilah sosok Nabi SAW yang tadi Syekh bilang suatu keberhasilan itu semua kembali ke Nabi SAW. Makanya nggak heran kalau orang al-i'jaz al-ilmi, bukan ilmi, al-i'jaz al-idari dalam sosok Nabi SAW. Oke, kita lihat juga setelahnya Sayyidina Abu Bakar bagaimana. Sayyidina Umar bin Khattab yang wajib di sini. Sayyidina Umar dalam khilafahnya ini sebenarnya muslimin ini lebih maju loh dari segi manajemen daripada orang kafir. Sebenarnya mereka duluan soalnya. Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang pertama yang membuat diwan. Apa diwan nih? Arsip kalau tidak. Pengarsipan apa namanya? File. Penyusunan file itu siapa yang pertama kali buat? Sayyidina Umar bin Khattab. Nyusun file gimana itu ceritanya gara-gara apa namanya ada fulus, ada harta yang dibawa oleh Sayyidina Abu Hurairah min Malil Bahrain. Nah, kali gimana cara bagiannya nih? Sudah kita buat arsip dari situ keluar. Arsipnya apa namanya orang-orang. Rupanya dari situ keluar arsip. Juga apa namanya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia orang yang pertama kali yang membuat apa namanya cap yang tidak mungkin ditiru orang. Sampai stempel yang stempel ini bakal ditiru nih. Sama Sayyidina Muawiyah dia buat stempel yang nggak mungkin ditiru. Itu diantaranya tuh. Dan juga sistem surat menyurat dengan baru. Orang dulu ada yang pakai burungnya asalkan ada tangkap musuh burungnya. Ketahuan rahasia. Atau apa namanya pengutus apa namanya rasul utusan soal bawa surat nyurut. Akhirnya diakalin sama Sayyidina Muawiyah. Gimana? Aja di tiap berapa marhalah ada pos gitu. Jadi cepat nyampein. Yang ini nyampein surat ke pos yang pertama. Pos yang pertama nyampein ke pos yang kedua. Estafet. Sistem estafet dalam pengiriman risalah siapa yang buat? Sayyidina Muawiyah kalau lihat. Dan terus banyak ya Pak. Banyak kalau kita lihat di sejarah Khulafaur Rasyidin ataupun Bani Umayyah atau Bani Abbas, banyak karangan-karangan karya-karya dalam manajemen yang mereka buat. Soalnya anak boleh aja jadi boleh dari dalam mawakil. Jadi banyak ya jadi memang manajemen itu bukanlah suatu yang asing di kalangan muslimin. Makanya nggak heran kalau manajemen ada di dakwah ilallah. Jadi bukan suatu benturan di antara dakwah sama manajemen. Agak bagus malah kalau dimanajemen. Oke, yang ketiga di sini kita akan membahas pembuatan struktur. Gimana sih cara kita buat struktur? Nah, ini yang tadi baru Al-Fikir apa namanya dijelaskan di awal tadi. Sebenarnya ini sudah otomatis untuk menjalankan secara otomatis. Tapi di sini kalau kita jelaskan secara kerangka maka jadi begini. Nah, yang sebelum masuk yang kali ini, Fikir buat breaknya setelah ini. Tapi masih muskilah. Ahsan sekarang ya, masalah manage. Nah. Yang mana nih? Idal? Awal lagi. Oke. Dulu ada pernah baca satu tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Lubus. Fi kalimah kalimatnya dengan Syekh Muhammad Said. Dia bicara tentang 5 Busiri dan Hauziyah Buldan. Ada satu kalimat aja berarti. Kita sering dengar tuh ucapan maulana para ulama apa ya ungkapan syair yang paling indah tuh yang paling gombal tapi bilang Arabiah dan syair adalah ulama ya kan
Asdabu apa namanya Syekh Akzabu Syekh Muhammad يقول إيش أنا أقول أكذب مقالة هو أصدق شعر أكذب مقالة أصدق شعر أكذب لماذا؟ Paham nggak maksudnya? Jadi kalau syair yang paling bagus itu katanya ulama ya adalah syair yang paling global. Ya, syair yang paling global, makin global makin ini. Tapi Syekh Muhammad bilang enggak. Ada bilang ucapan yang paling dusta ada ucapan ini yang mengatakan bahwasanya syair yang paling indah yang paling global. Itu ucapan Syekh Muhammad yang dia sebutkan tentang produk sendiri syair, tapi nggak ada. Dulunya kan dia sebutkan dia yang dahulu Umar, dia memuji Umar, dan isinya semua global. Tapi kemana itu syairnya punya muslim hilang? Syair yang paling abadi dari punya muslim yang diucapkan secara jujur dari dahulu hati yang paling dalam untuk Rasul itu berada Al-Hamziyah dan lain-lain. Kenapa dia ngomong ini? Allah ada ta'bir. أكذب مقالة في الدعوة هذه المقالة الحق بلا نظام يكذبه الباطل بنظام. أنا أقول هذا الكلام. أقول مقالة الباطل أريد بها الباطل. Kenapa? أولا نسبتها إلى إمام علي بن أبي طالب نسبة معلولة. Di antara hadis ibarat lisan ibarat sudur al-awwal. Ya, artinya enggak pernah dengar di sudur al-awwal kalimat nizam. Ya kata Sayyidina Umar ketika berbicara tentang manajemen, beliau bilang inilah izu jaisyan wa ada salat. Enggak pernah bilang lagu unafim jais. Itu kalimat nizam, kalimat mu'azzir. Gitu terus nisbatu ila Ali bin Abi Thalib adalah satu tahdid fi hada wala adu. Ada awal terus juga mata kan al-batil hatta yadribul haq. Sawa'un bin nizam atau bila nizam. Al-batil aslan zamuk. فكيف يضرب الحق؟ هذا عندي. artinya هذا الذي في نظري هذا الكلام من أفضل الكلام. الله. هذا جميل ممتاز. هذا masukan ini. هذا جميل وهو كذلك فعلا. وفي نسبة هذا إلى سيدنا علي غير صحيح واضح جدا. Ini yang aduh ada di pokoknya kelompok yang sebab ini Anda lihat dibuat oleh ada omongan orang-orang apa? Kenapa saya nggak setuju dengan ucapan ini? Ini orang-orang yang materialistis. Iya, yang terputus dari Allah, yang di dalam gerakan dakwahnya putus dari Allah. Mereka ketika dia putus nggak punya tali ya mereka bikin begini omongan untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Ada batil. Dan Allah ba'alam la'ala hadal kalam mansub ila ikhwanil muslimin atau ghairihim yang mendewakan apa namanya nizam. Itu yang saya lihat. Jadi baru lagi mau nyebutin ada PKI tadi memang pokoknya tadi mansub ila jamaah. Oh iya. Ada yang tadi di Mabulah ini sebetulnya saya Ali ada banyak soal benar nggak saya. Ada واحد من رؤسائهم جماعة يقول هذا kan عندهم هذا الوسائل من مقاصد jadi ngarang-ngarang kalimat itu berarti dalam hati maksudnya وأمر الله أعلم الفقير دائما أسمع هذه العبارة dari orang-orang yang yakni astagfirullah yang kita lihat mereka yang terputus yang hanya sibuk dengan nizam. Tapi hadis makalah magat sami'na min orang dari orang wasil mausul seperti enggak pernah dengar hadis ibarat min Syekhna Habib. Allah a'lam in kunta tasma' minhu lakin ana magat sami'na yani عندي hadis ibarat ma'lulah. Allah a'lam. Wa fi'lan kadzalik. Perihal nizam penting, tapi jangan kok misalnya. Ya betul penting, tetapi al-i'timad bi hadhihi al-maqalah ana la. Jadi apa namanya nizam penting tapi tidak mungkin si batil jadi menang dengan nizam. Illa in kan alladhi yang kita usung bukan hak. Menang
Kecuali kalau yang kita usung bukan hak, ya pasti kita dikalahkan. Gitu. Namanya aja hak, tapi bukan hak. Ya makanya kalah. Tapi kalau hak mau ada nizam, bila nizam, ya lu wala ya wala. Kalau jadi mulai jadi tidak ya Pak. Makanya ada di hal seperti ini hati-hati kita ya untuk apa namanya mengutarakannya. Hatta guna karena saya alila abadan. Laisa kalam bal hada mansub ila ba'd al-nas yani dari الرئاسة غاية القصوى هكذا ليس هكذا يصل إلى رئاسة بأي كيفية منها هذه. Oke. Betul teman-teman yang lain. Fadhal. Ada tanggapan yang lain di masalah manajemen dalam perihal dakwah? Lalu kita langsung masuk struktur ya Pak. Habis ini ada lagi sesi tanya jawab. Tentunya sesi sharing untuk masalah pembuatan struktur. Nah sebenarnya di sini itu dia sebenarnya ilmu logik ya kawan itu sebenarnya hanyalah merumuskan apa yang sudah ada dalam pemikiran manusia. Itu pentingnya ilmu logika. Juga inilah ilmu struktural dalam dakwah itu merumuskan apa yang sudah ada, gerakan yang sudah ada dirumuskan, dirincikan. Pas dirinciin, nah mungkin lebih detail, lebih kelihatan di mana itu. Nah, mulai kita di sini kerangka. Biasanya dimulai memang dengan tahdidul hadaf, menentukan target. Nah ini poin pertama. Oke. Ane mau buat ini nih, mau buat multaqa, ane mau buat dakwah, ane mau buat majelis, ane mau buat pondok. Saya tanya, ini buat apaan buat gituan? Ngikutin orang gitu atau buat tenar. Itu pertama nomor satu yang harus ditanyakan ya, sebelum melangkah. Apa tujuannya, targetnya apa? Satu. Karena dengan target ini bisa target yang mengukur kemana itu bakal tujuannya kemana ya. Pertama harus ada target. Kemudian taktib rancangan, menyusun rancangan sesuai dengan target yang barusan ada. Dengan taktib ada namanya tanzim. Apa tanzim ini? Hampir sama ya. Taktib itu merencanakan. Tanzim artinya menyusun rencana yang sudah ada. Rencananya gini. Oke, susun deh rencananya itu gimana caranya? Yang mana dulu A atau B atau C? Oke, sudah tersusun. Apa sekarang? Ada uji, baru pengarahan. Udah kamu susunannya. Bismillah, yuk kita mulai diarahin tuh. Kalau diarahin, pada gerak, cukup, nggak cukup. Harus ada namanya raqabah, pemantauan. Jangan ditinggalin, ya Allah. Dan nggak bisa, harus dipantau, senantiasa dipantau, agar sangat ajib. Makanya perihal pemantauan itu senantiasa ada ya. Bahkan dalam hubungan seorang syekh dengan murid ataupun seorang dai dengan mad'u, ya enggak? Ada tingkat kan namanya. Taklif wa ta'rif wa taklif. Kemudian setelah taklif kelar kagak, balik ke awal lagi. Taklif lagi. Kemudian ta'rif lagi, kemudian taklif. Balik ke awal lagi ta'rif. Makanya kadang-kadang Syekh Omar Hussein kan ini kita sudah masalah taklif sama guru kita. Tapi kadang-kadang senantiasa guru kita tuh membuat taklif juga untuk kita. Ya aliful guru. Nah, Akan bahasa Indonesia. Taklif itu pendekatan ataupun perangkulan gitu. Kemudian ta'rif pengenalan atau ya pemberitahuan. Kemudian taklif memberikan tugas. Bukan berarti orang yang memberikan tugas sudah masya Allah nggak perlu lagi lebih dekatkan gitu. Tetap ya ikhwan, walaupun ini orang sudah senior banget, tapi tetap dibutuhkan apa yang namanya pendekatan lagi terus, lebih didekatkan, lebih dirangkul, kemudian lebih dikasih tahu lagi dan dikasih tugas, kemudian lebih didekatkan lagi, dikasih tahu dan dikasih tugas, terus begitu. Nah itu juga harus senantiasa harus ada tahu raqabah itu. Dari raqabah di sini, nah setelah dipantau suatu kegiatan itu ada namanya muraja'atul ada. Apa namanya? Antara ada nih ya bahasa Indonesianya. Muraja'atul ada apa namanya? Apa kalau bahasa Indonesianya? Ada muskilah dari ane tak cari-cari bahasa Indonesia Mengoreksi atau ngoreksi ya Allah dikoreksi yang mana yang kurang ini evaluasi menelaah deh. Entar soal evaluasi itu yang setelahnya ini pas tengah-tengah kerjaan ini artinya pas tengah-tengah suatu kegiatan harus ada juga muraja'atul adab. Apa tadi? Menelaah, dipantau dan ditegur saat itu juga. Dipantau salah diam. Tahu aneh serang pas laporan nanti salah. Sekarang benahinnya di tengah berjalan nanti langsung ada ini
pengarahan Pengarahan. nih gini berobat malah ditegur gitu. Betul. Setelah jadi ini di tengah kegiatan. Nah, setelah itu baru tadi namanya strategi penilaian. Nah, evaluasi dari penilaian setelah kelar tuh ceritanya kegiatan itu. Nah, setelah penilaian kelar, enggak ada namanya tahlil. Analisa, menganalisa yang sudah ada. Nah, ini ada khilaf di ilmu idarah, ada khilaf. Ada khilaf juga dulu ada khilaf analisa dulu, kemudian penilaian, ataupun penilaian dulu baru analisa. Gitu. Penilaian sama analisa. Ada yang bilang ikutin ya kayak sekarang nih. Ya, kita nilai dulu. Orang ujian nih contohnya, dinilai dulu. Habis nilai baru, sekarang berarti lemahnya di bagian ini. Itu analisa namanya. Baru analisa. Kalau nggak dinilai gimana kita menganalisa? Gitu. Dinilai dulu kegiatan kemarin gimana? Ada yang ininya kurangnya. Baru sekarang kita menganalisa. Kemarin titik kuatnya gimana? Kok bisa kuat? Bagus. Itu ulang lagi tuh. Titik lemahnya di mana? Ini harus kita benahin nih. Setelah itu ya kawan, semua itu akan kembali lagi ke pertama. Akan kembali lagi untuk tahdidul ahdaf, dan itu nggak bakal habis terus gitu. Hadaf yang kedua itu dibuat atas dasar dari analisa dan penilaian kegiatan yang lalu, dan terus muter roda, dan nggak ada ceritanya kelar, enggak, terus ini dalam semua kegiatan dalam pondok pesantren. Tatwir contohnya pengembangan kurikulum contohnya itu bukan suatu yang kelar setahun 2 tahun kelar, kurikulumnya sudah mantap alhamdulillah, enggak, itu mustahil. Senantiasa engkau bakal diburu-buru, diuber-uber sama kurikulum sampai mati. Kegiatan dakwah juga bakal diuber-uber itu, kegiatan tahunan kah, kegiatan bulanan kah, kegiatan mingguan kah, atau kegiatan yang musiman, itu terus ada kayak gini. Selesai ada lagi ntar tausiah untuk kegiatan yang depan bagaimana, balik lagi ke rodanya begitu. Nah, ini adalah roda dalam setiap kegiatan. Nah, sekarang di tiap-tiap satu ini berapa semuanya ini? Ada 8 ya? 8 ya. Ada 8. Nah, satu-satu sekarang ini bahasa Inggris kayaknya. Boleh Boleh. kasih contoh nggak? Satu kegiatan yang sering dilakukan oleh teman-teman katakan bikin acara tabligh akbar. Oke. Nah, dengan roda itu bagaimana nanti? Nah, bismillah. Kita contoh ini dengan tabligh akbar. Biasakan kita berbikin tabligh akbar, nah dengan roda itu gimana? Oke, bismillah. Nah, ini baru-baru yang sharing. Kita sharing sekarang mengaplikasikan tabligh akbar dengan pola yang 8 ini. Pertama kita tahdidul hadaf, penentuan target. Tanya, jadi buat tabligh akbar buat apa? Nah, itu tak jawab teman-teman. Buat apaan? Apa namanya? Apa targetnya? Oke, Jamil, menyatukan. Oke, dikumpulin. Tabligh akbar apa tujuan endorse? Boleh dikumpulin tuh satu. Contohnya ntar ya, tulisin apa umat ya targetnya gitu ya. Targetnya ngumpulin umat contohnya. Cuk, ini target penting ya. Kenapa? Karena bakal penilaian, evaluasi atas dasar ini. Tapi juga apa namanya? Ini boleh di bahasannya di tarik ulur dan bantah-bantah. Saya juga pernah dulu masa-masa lampau di banyak orang-orang yang saya pimpin bikin tabligh akbar, saya tolak. Saya mau tanya dulu seperti ini, tujuannya apa? Mereka bilang syiar. Saya nggak paham syiar itu apa, maksudnya syiar itu apa, saya bingung. Gak bisa jawab juga maksudnya bakal apa syiar. Oke, syiar apa? Saya nggak masuk di akal saya. Bikin tabligh akbar tujuan syiar apa maksudnya? Apakah cuma itu syiar, dan apa kalimat syiar itu artinya saya nggak paham. Begitu terus apa yang mau dicapai dari syiar itu kan kita juga nggak jelas. Mungkin antum tadi bilang apa, mengumpulkan umat. Saya rasa itu bukan target. Mengumpulkan umat adalah sarana untuk suatu target. Nah, ini yang kita rasa perlu kita bahas lebih ke dalam lagi, apa target. Sebagai contoh untuk tabligh akbar. Oke, gimana ya Pak? Apa namanya? Ngumpulin umat udah ngumpul, kelar deh. Kalau kan gampang kan? Nggak perlu pakai tafsir, undang ngumpul deh. Jadi apa tuh? Ini buat tabligh akbar ini buat apa ya? Apa yang mana? Ada yang usul nggak? Mohon masukannya. Apa tadi? Contoh dalam tabligh akbar apa kira-kira? Nah, biasanya kalau di tempat kita itu kalau ngadain acara tabligh akbar kayak gitu, targetnya pertama pemuda atau remaja lah, baik remaja masjid atau
umum gitu ya. Tapi di situ selalu target kita adalah biar pada mau ke masjid. Nah, tapi setelah lepas dari acara ya balik lagi ke keadaan semula gitu. Jadi target tersebut itu iya, mengajak orang untuk masjid ya. Nah ini oke. Apa kita tanggapin dikit ya? Betul. Sebenarnya harus ditulisin. Tapi yang spesial ini penentuan hadaf itu ada ilmunya khusus ya, Bang. Ilmu untuk membuat target itu ada daunnya panjang. Ada apa kalau bahasa ini swab. Stream. Nah, ini apa gitu? SWOT. Ada kan SWOT, ada SWOT. Itu diantara yang suatu target harus bisa diukur contohnya. Harus bisa kayak di contohnya itu. Target aneh harus target akbar, aneh maunya orang pada ke masjid. Ini bisa diukur. Apa Ustaz? Ada potong. Anda rasa perlu diluruskan, antum kayaknya miss sama dia. Betul. Dia bikin acara Buat untuk apa? bawa remaja ke Ke masjid. masjid. Oh, cuma itu toh, cuma itu saja. Iya. Di saat itu saja setelahnya. Kedua meramaikan kegiatan masjid setelah acara itu. Jadi kan Paham nggak? Bukan untuk itu acara nanti hasilnya anak-anak jadi di masjid terus. Bukan itu. Tapi yang dia maksud ini Sementara itu aja. Nah, itu susah ngukurnya itu. Tapi berarti ada ilmu untuk penentuan target. Nah, bagaimana kalau ringkasannya itu? Target apa namanya? Di antara itunya harus jelas ya, harus jelas. Harus bisa diukur. Ini betul. Soalnya pengukuran kalau sebentar tergantung target tadi yang bisa diukur nggak? Gitu. Tadi biasanya kalau orang biasanya ya orang buat tabligh akbar, dia ingin menyampaikan sesuatu biar didengar orang banyak. Saya ceritanya pengen kita tabligh akbar, pengen berceramah biar banyak orang datang di tabligh akbar. Saya mau ngomong dia pada dengar. Ingat untuk menyampaikan suatu maklumat kepada orang banyak. Dia bikin tabligh akbar. menyampaikan maklumat pada orang banyak. Biasanya kalau Arwani membuat tabligh akbar atau semacam pengajian, biasanya melakukan pengayaan terhadap problematika masyarakat. Jadi problematika sekarang, contoh dulu di masjid susah diajak untuk maulid, kecintaan terhadap Rasulullah menipis. Nah kemudian otomatis ini akan menentukan siapa yang kemudian kita mintakan untuk tausiah. Sehingga target untuk kemudian cinta sama Rasulullah terus kemudian terjadi apa kebaikan-kebaikan yang mungkin masjid menjadi lebih baik dan sebagainya. Jadi pengayakan problematika di masyarakat mengikuti sebuah tema, kemudian kita tentukan mau Habib Syafiq atau Habib Ahmad. Sebenarnya begitu ya Pak. Jadi artinya bintang tamu itu kita tampilkan sesuai dengan target kita. Itu yang dan mesti dipesan. Dan bintang tamunya itu mesti tahu tentang target ini sehingga omongannya nggak melenceng. Bocorannya. Tetapi sebenarnya kalau udah ketahuan target yang mau dicapai, apa ya artinya itu kan target. Sarana untuk mencapai target itu nggak harus tabligh akbar. Ya kalau emang ada sesuatu yang lebih efektif daripada tabligh akbar untuk mencapai target itu, kenapa nggak kita tempuh? Biaya lebih murah, lebih gampang. Kenapa kita harus mempersusah? Masih ada yang lebih murah. Cuman ini saya rasa target menentukan. Nah, cuman kan kadang orang lebih fokus kepada ya gue mau bikin tabligh akbar mau apa? Dan ini langkah yang salah. Makanya saya bilang, tapi habis tabligh akbar apa? Nggak ada kelihatan, bubar udah habis. Habis perayaan Maulid apa? Udah bubar habis. Gitu. Beberapa di antara target mungkin yang biasanya mempublikasikan apa namanya itu majelis buat lembaga daripada tahu yang ada itu contohnya. Apa gimana? Apa ini ceritanya? Ini nggak penting nih. Targetnya kita ada loh. Apa namanya? Kita jelaskan apa namanya tadi apa sport apa namanya Ada idari ya.
Mudir. Apa sport itu apa Dari yang kita dapat material itu Nah, dalam istilah mereka itu nah. Dan mau ambil jawaban for apa namanya? Suatu strength business, Cuma hebat ini semua nyiapin materi untuk apa namanya penyampaian target. Oke, sekarang langsung contohnya Ikhwan, jika dia apa namanya penentuan target. Jadi contohnya apa nih? Tabligh akbar targetnya apa tadi? Kita ambil target yang pojok Al-Qur'an. Yang tadi apa? Untuk orang biar lebih pintar terhadap Rasulullah. Contohnya ya. apa namanya dikit. Ini kan karena kita ini sekarang pemakainya nggak kita sulit ngasih jawaban ini teman-teman. Karena memang merasa sekarang dirinya nggak pede, merasa salah. Ya mohon maaf. Mungkin Habib punya contoh yang lurus benar. Oke. Mungkin kita bisa urut bukan dari atas ke bawah, gitu, dari target ke bawah nih kan. Tapi kita urut dari bawah ke atas dengan contoh yang udah lurus. Habib Umar bikin jar satu itnen, iya kan? Jar satu itnen itu kan sarana ya, untuk mencapai target. Nah ini bisa nggak untuk analisa dari bawah ke atas sehingga ketahuan dari hadap Habib bikin jar satu itnen, terus sarananya apa yang dikaji dan seterusnya apa yang dicapai. Nah ini kan sebagai contoh gitu. Ini karena saya bilang muassis ya, ini yang Betul ilmu asif, tapi kan kita bisa menganalisa. jadi saya menebak gitu ya. Ya, menganalisa. Sebab ini depan mata kita ini adalah contoh yang lurus sesuai dengan manajemen gitu ya, manajemen Rabbani lagi. Begitu. Nah, kalau kita kan masih nggak jelas ini. Nah, bagaimana dari contoh ini kita ambil analisa untuk kita terapkan pada diri kita. Atau juga seperti yang kita contoh tadi di awal tuh, yang dilakukan Rasulullah. Seperti contoh di Afa bin Muhajir kan pasti ada hadapnya Rasulullah kan akan dijelaskan hijrah ke Habasyah, kemudian ini kan idari yang dibuat oleh Rasulullah pasti ada hadap di situ kan. Kita kayak gitu lebih ini Habib masalah ekonomi yang lebih jelas banget ya. Rasulullah membuat pasar baru. Buat pasar baru. Padahal pasar di Madinah sudah ada, tapi dikuasai oleh Yahudi. Jadi Rasulullah di sini menangkap. Kalau kita begini terus, maka kita bakal mengekor. Kita sudah termasuk kita harus mandiri. Akhirnya dibuatlah suatu pasar. Ini insya Allah targetnya apa jadi membuat pasar sendiri, Memperbaiki ekonomi ya, muslim, memandirikan ekonomi dan apa namanya menjadikan kaum muslim itu sebagai apa dipuncak. Apa bahasa itu? tadi memandirikan kaum muslimin dan menjadikan mereka di atas. Oke, ini kan targetnya kan. Nah sekarang kita mulai perancangan. Oke, tapi butuh apa sih pasar itu? Butuh distributor, butuh pedagang yang punya Rasulullah contohnya, jaringan. Butuh jaringan. Jadi di list nih, yang kita butuh apa? 1, 2, 3, 4, itu namanya taktid. Setelah taktid baru ada namanya tanzim, pembuatan sistem. Jadi sekian list yang banyaknya itu. Jadi udah list sudah kelar selesai, hilang nggak list yang beberapa list yang ada ini yang disusun sekarang. Nah ini namanya tanzim. Apa yang disusun dari khutbah? Khutbah adalah apa namanya rancangan. Apa sih yang dibutuhin? A, B, C. Ini semuanya apa sih yang dibutuhin? Sudah kelar nih sekian puluh, sekian ratus, rapiin sekarang. Yang mana duluan? Itu namanya tanzim, rotib ya. Namanya ini jadi apa susunan pedagang ini daerah sini ini bagian ini. Karena nggak rencana dengan perbuatan.
Jadi apakah maksud antum pertama kita sepakati tujuan utamanya apa? Sebab kan nanti tujuan nggak cuma satu, ada banyak. Oke. Ini tujuan satu. Untuk mencapai tujuan ini ada poin-poin yang bisa kita, langkah yang bisa kita ambil 1, 2, 3, 4. Itu yang namanya perencanaan. Baru di bawah ini untuk menjabarkan secara sistematis ini di tanzim. Sebenarnya bukan jabaran, tapi mentertibkan rancangan yang tadi. Oh, belum dibahas secara teknis. Nah, teknisi, betul, teknisikannya. Kalau ini berarti kalau seandainya satu target ini bisa dicapai oleh 1, 2, 3, itu berarti per proyek namanya. Jadi Oh, oke, proyek. per proyek ini bukan ada namanya target itu. Karena itu sudah menjadi seakan-akan menjadi target kecil untuk mengarah ke target besar. Ini kitanya ada satu target, target besar kecil, tapi langsung di apa namanya dipraktekkan. Bahasa Inggrisnya kalau dipaparin kayak gini, dalam istilah mereka itu mereka berkecukupan dengan takdir saja. Sebenarnya kalimat tahun ini masuk dalam takdir sebenarnya. Takdir apa yang itu nih? Maksud sudah tahu kapan ini mulai setelah ini. Nah, tapi dalam pemaparan mereka balik bagi dua. Yang pertama mereka aneh mau buat pasar. Ini butuh apa? Aneh butuh link, 1. Aneh butuh distributor, 2. Aneh butuh modal. Oke. Aneh butuh, itu namanya apa? Aktif. Oke. Sekian banyak nih. Sekarang coba rapiin. Ente mau mulai mana dulu? Ente mau cari distributor dulu, atau ente mau cari modal dulu, atau ente mau luasin link dulu? Nah, yang mana ente mulai? Tartibul aulawiyah. Nah, itu namanya tanzim. Hajar. Jadi sekian list yang banyak. Ini yang membuat tabligh akbar contohnya perlu ini A, B, C, D. Yang mana langkah pertama ketika mana dulu? Izin dulu. Jangan mengundang, keren tau nggak dikasih izin contohnya. Berarti yang pertama adalah perizinan. Kedua, dalam proses perizinan apa ya langkah-langkahnya? 1, 2. Nah, itu namanya menertibkan perkara yang diperlukan. Menulis perkara yang diperlukan adalah tertib dan mentertibkannya adalah tanzim. Oke. Kemudian setelah tanzim, nah baru mulai ketika mulai, si A, nah di sini, nah ini pentingnya tauhid ini. Ketika dibilang kalimat tauhid berarti ente nggak sendiri loh. Jadi bersama orang-orang dan tugasmu adalah mengarahkan. Kalau semuanya ente, ada yang muskil nggak bakal mampu. Juga muskil dalam ilmu idarah ini penting banget ikhwan. Ada namanya kalau bahasa namanya al-markaziyah. Apa yang markaziyah itu? Markaziyah suatu penyakit dalam idarah. Artinya apa? Semua merujuk ke seseorang. Ini orang mati, hancur semuanya. Itu namanya markaziyah. Markaziyah kalau dalam bahasa Arab apa? Mengandalkan sosok. Bertumbuh pada monopoli. Pokoknya semua ke dia. Artinya orang bawahan mau menggerakkan sesuatu kecil nggak bisa kecuali dengan izin dia. Itu salah besar dalam ilmu idarah. Mudir, dia bilang seorang mudir yang najih. Mudir yang najih adalah jadi ini keren ini. Mudir yang sukses adalah ketika perusahaannya sedang sibuk luar biasa di akhir tahun, contohnya atau di awal tahun, dia masih sempat ngopi setengah jam di kafe. Itu mudir yang sukses banget. Aji gitu ya. Biasanya ngopi. tidak sukses tuh. Ya ketika lagi susah dia masih bisa gilir. Bener nggak Pak? Kalau kopi setengah jam semuanya aktivitasnya kopi, cuma gilir ini yang penting. Jadi dia. Jadi nggak tahu ngarahnya kemana ini. Kopi drink. Kalau kopi masih mikirin kerjaan, tapi kalau ke gilir fokus sama gilirnya. Dia udah nyaman itu jalan sendiri kok kayaknya. Ada aja Pengalaman lah. Di puncak kesibukan masih ada waktu longgar. Itu aja, itu berarti yang berhasil. Kalau seandainya waktu sibuk juga itu hasil namanya, gagal itu, bosnya gagal, buat hindari yang gagal.
Nah, orang bakal memprotes biasanya gini. Kalau seandainya ente jadi suatu direktur atau jadi apa, orang bakal memprotes. Ente duduk kok kerjaan nih orang capek-capek ente nyantai, gitu. Itu bakal gitu biasanya. Biasanya gitu ya. Wah, kita main jadi itu banyak proyek lain dia. Enggak gitu. Bukan artinya seorang mudir itu banyak proyek lain akhirnya dia lantar, dia cuma wakilnya dia kayak kemudian telat semuanya. Enggak ya kawan. Begini contohnya, dia bilang sosok mudir yang najih begini, bagaikan kapten kapal. Ini kapalnya dulu ya, yang masih pakai gayung. Nah, persis seperti ini. Awak kapal disuruh gayung, ya jalan tuh kapal. Tapi kaptennya di mana? Di depan kapal, gayung nggak? Kagak, ngapain? Ngarahin. Oi belok kanan, oi belok kiri. Coba kalau seandainya itu kapten gayung juga, kemana kapal tuh akhirnya? Muter-muter. Ya. Nah, berarti ketika dia di depan bahtera, orang bakal ngomong, wah ini nyantai. Kagak, berkat dia kita bisa nyampe. Itulah seorang mudir yang tadi. Mudir setelah ini. Oke, jadi senantiasa ada pengarahan dari mudir itu. Dia ngarahin, ayo kanan, ayo kiri. Dan jangan dibawa. Kalau dia dibawa kerja juga, ya sering kita muter-muter untuk lalu itu dapat nyampe. Dengan pengarahan tadi, ini masalah pasar itu sama mengarahkan. Oke, di sini. Drop off. Mau apa namanya? Enggak, mau dikasih modal. Setelah tauji, raghabah dipantau. Yang penting juga pemantauan ya, kawan, pemantauan. Ya subhanallah, kita lihat di sana Sayyidul Habib dengan sesibuk-sibuknya Sayyidul Habib, luar biasa. Tapi untuk masalah idarahnya nomor 1. Di tengah-tengah kesibukan Sayyidul Habib. Pernah bagi waktu khidmat di daerah tadi Mutulab, ada perkara yang akhirnya mau sampaikan ke Habib, karena kemarin Habib minta. Itu apa yang Habib sampaikan? Waktu mau jalsa Itsnin, gua mau Habib Umar kalau habis ba'da isya, bis maghrib, ke atas meroja untuk jalsa Itsnin, persiapan. Itu nggak boleh diganggu kita. Mau nggak nerima tamu, nggak kata jalan nggak mau ngomong sama orang. Anda bilang, wah ini kalau nggak ada sekarang kapan lagi anda lihat dari Umar laporan itu, kita buat laporan keluarnya pas maghrib lagi. Jadi akhirnya coba deh bismillah, untung-untungan Habib jalan dari masjid dari musola Kisah itu ke kantornya terburu-buru. Tapi pas lihat kita berhenti langsung ke Umar. Berhenti nanya, ada apa? Isi, nah ini takdirnya aku minta kemarin. Seketika itu dibaca langsung Habib, langsung dikomenin. Ini kurang nanti. Oh ini kenapa nggak ada di sini? Itu perlu konsentrasi ya Pak, untuk tahu di mana kekurangan itu. Kita nggak anggap kekurangannya di mana. Tapi dengan waktu yang singkat itu, sesibuk-sibuknya Habib Umar untuk masalah raghabah pemantauan itu senantiasa ada. Dipantau. Oh lihat 1, 2, 3. Mana ini katanya? Ini nggak ada, itu tambahin lagi. Ntar ini kasihin lagi. Mana Pak itu baru jalan berkali. Pemantauan dalam idarahnya itu senantiasa ada. Bukan berarti udah bismillah ketua bulan di nyantai akhirnya yang cuma terima laporan. Enggak gitu. Dia memantau. Oke. Setelah pemantauan ada namanya murajaat, ada peninjauan. Ayo kalau bahasa Indonesia ya. Ditinjau. Peninjau apa dia? Ya, ma'ruf dalam murajaat ada, ditinjau bagaimana kerjanya, bagaimana kegiatannya. Habis itu baru penilaian. Inspeksi. Peninjauan Inspeksi. Nah. Oke, peninjauan. Habis itu baru penilaian. Tadi dinilai gimana kegiatan kita kemarin, pasarnya udah jadi loh. Apa yang kurang? Nah, foto Pemantauannya kan peninjauan. Apa lebih spesifiknya lagi apa contohnya? Oke, raghabah itu artinya dia bilang bahwasanya aneh adil loh di tengah-tengah kalian. Kalau seandainya kalian membutuhkan aneh adil senantiasa, itu raghabah dipantau sama dia. Pulang lihat. Nah, ketika ada yang salah, nah sekarang ditinjau. Jangan begini caranya. Itu sudah beralih ke peninjauan. Pemantauan cuma dipantau, lihat. Oh, di sini kurang nih, benerin dikit. Itu sudah masuk ke murajaat ada. Model yang tadi Antum cerita dari Umar, ini kurang. Nah itu sudah peninjauan itu. Nah, pemantauan dengan berdirinya beliau lihat laporan dan komennya itu sudah peninjauan. Oke.
Kemudian penilaian, setelah proses itu ada dinilai sekarang apa yang kurangnya, apa yang salahnya, berapa persen, persentasenya berapa persen keberhasilan, baru ntar ada namanya analisa. Ini kurang nih, kemarin gagal kita, kenapa gagal, gara-gara apa ini? Kok toko si fulan itu gak buka? Oh dianya sakit, oh dianya kekurangan modal. Oh gimana solusinya nanti? Nah gimana solusinya nanti? Ntar dulu, jangan sekarang. Itu ntar taruh di mana? Di putaran kedua. Habis analisa apa? Kembali lagi ke awal kan. Nah itu akhirnya kita taruh di sini. Oh berarti bakal untuk periode kedua, putaran kedua taruh nih pemodelan simpulan contohnya untuk buka tokonya. Atau segitu terus muter lagi. Nah begitulah proses idarah. Dibilang kayak gini. Kenapa dinamakan idarah? Idarah artinya minat daerah. Kalau bahasa Arab ya. Ini kan kalau bahasa Indonesia apa nih? Manajemen. Kalau dalam bahasa Arab itu keren ininya. Idarah dari daerah apa daerah? Lingkar kan. Yang artinya apa? Nggak ada sudutnya. Satu, perputaran. Dia nggak ada sudutnya. Satu, dan dua, dia itu indah sekali. Nah, makanya jangan sampai kita melenceng dari daerah sehingga kita membuat sudut. Ada nggak keren deh, nggak bulat ada. Enggak. Ketika ada seorang yang keluar dari idarah itu, berarti dia membuat sudut di lingkaran itu. Udah kelar, bukan lingkaran namanya. Nggak tahu apa namanya terus. Jadi muter terus. Oke. Tadi bayarnya ialah taklif lagi. Nah, jadi artinya seorang sudah nyampe martabat taklif, udah cuma taklif toh dia. Senantiasa lagi tugas yang atasannya mentaklif lagi. Terus mentaklif kemudian taklif dan buat lagi jalsah kayak gini. Yang paling jalsah kayak gini. Ini adalah taklifnya. Padahal masya Allah padahal apa namanya doa, tapi perlu apa namanya kami guling taklif itu contohnya. Satu tadi baik. Nah di sini ikhwan biasanya sekarang section breaknya yang tadi sudah apa namanya dari contohnya tadi. Di sini ada beberapa titik-titik ini mungkin di antara rencana itu ada namanya rencana berjangka panjang. Ini ma'ruf lah dibahas kalau dari bahasa mereka itu alamadul ba'id. Biasanya berapa tahun tuh biasanya? Mau yang malam kita di perusahaan berapa itu? 5 tahun biasanya per 5 tahun. Ada yang target per 4 tahun. Itu harus ada kayak gitu di antaranya gitu. Dan nggak harus ya. Anda pernah dengar cerita lucu. McDonald. Nah, Anda dengar cerita dari saya saja. McDonald dalam apa namanya khutbah 5 tahun mereka. Udah kapan berapa putaran 5 tahun. Akhirnya udah ya, sekarang mereka putaran baru. Mau membuat hadaf utama dalam 5 tahun yang ke depan. Apa hadaf utamanya itu yang paling besar. Membuat hadaf ini khutbah strategi ya. Strategi 5 tahun ke depan apa? Jadi semua mengarah ke sini. Oke, tolong silakan. Apa yang ada yang buat ini kita membuka cabang McDonald di tiap-tiap negeri. Apa yang gitu? Oke, banyak. Akhirnya ada satu orang mantap. Coba, aneh bakal buat target yang 5 tahun ini setengah baris. Tapi coba buktiin target aneh ini pasti nomor 1. Dan diminta bayaran mahal. Diminta bayaran ke pandangan mereka ke pandangan dunia. Aneh mau berbayar sekian ribu dolar atas ucapan yang aneh mau ungkapin. Tenang. Orang penasaran, aneh nggak mau ngapain tapi bayar dulu. Sama itunya bener dibayar sekian ribu dolar. Benar. Ini dianggap suatu kerugian. Bukan di biro jadi. Apa? Bukan di biro. Oh iya, Bukan di biro. Berapa ya? Akhirnya dibayar itu. Dan bener toto habis diutarakan targetnya itu diuji dengan orang-orang ahli sastra bahasa segala macam, betul emang pas banget gitu. Orang mandang itu rugi. Dibilang apa tuh enggak? Bukannya membuka cabang di tiap negara, membuka cabang di tiap kota, enggak. Targetnya 1, isba'ul alam. Ajib. Mengenyangkan penduduk bumi. Iya, menyanyi penduduk bumi dengan McDonald. Itu target yang dibuat untuk 5 tahun depan. Oke nih. Kita ada $1 juta di Akhirnya ini kalimat yang membuat motivasi besar.
Dibilang wah rugi ente bayar sebulan. Setelah berapa tahun kemudian itu CEO-nya McDonald bilang, "Syuf, berkat target yang dibuat ini, Anda dapat untung puluhan ganda daripada target-target biasa dari sebelum-sebelumnya." Itu kan kerugian, untung besar bayar untuk dia sekian itu karena Anda dapatnya lebih lagi jauh. Itu artinya ya Pak. Itu ceritanya bagaimana membuat target yang jangka panjang. Target jangka panjang penting. Artinya nanti harus insya Allah panjang umur. Kalau kita awalnya kita 5 tahun kemudian kita bagaimana? Gitu. Harus ada gambaran ke sana. Baru bisa diukur di mana kita. Bodoh amat. Enggak. Sebab ini semua nih lebih panjang. Ini gerakan ini bentuk ubudiyah kita kepada Allah, dan gerakan ini lebih panjang dari umur kita. Allah, jadi Allah Akbar. Iya, kita bikin ini bukan bakat kita. Sebagai bentuk ubudiyah kita sama Allah, terus juga untuk yang selanjutnya kita nikmatin durian yang ditanam sama orang sebelum kita kan. Betul. Dan juga memang Islam ngajarin kita begitu, artinya pandangan jauh ke depan. Ya, kayak kita ini bukan urusan dunia selesai mati lah, urusan kita masih ada di akhirat. Ulul amr, siada apa kasih qabla nuzul. Ada satu kali Kisra raja apa namanya Persia, satu kali dia lagi jalan pengawal-pengawalnya, pinggir jalan dia ngeliat satu orang tua rentak, udah jompo, udah maksudnya 90 tahun mungkin umurnya, lagi nyangkul, lagi naruh bibit pohon yang numbuhnya tuh baru berbuah setelah 25 tahun. Terus Kisra ini bilang, dia turun penasaran, bilang, "Kakek, ngapain? Saya lagi nanam pohon ini, usia kakek berapa? 90. Ini tumbuh kan 25 tahun lagi, nggak bakal dapetin, bakal apa percuma." Dia jawab, "Wahai anakku, kita nikmatin buah yang ditanam sama orang tua kita." Gitu. Dengar jawaban itu Kisra kagum. Ya udah dia bilang sama pengawalnya, "Kasih 1000 dinar bakal 1000 dirham bakal ini orang tua." Jalan Kisra. 2 langkah jalan, si kakek ketawa. Penasaran Kisra, ente ketawa kenapa? Subhanallah, Anda baru nanam, udah panen. Itu kaget, Tambahin lagi sih. Ditambahin lagi 1000 dinar. Terima kasih, jalan. Baru 2 langkah ketawa lagi kakek, penasaran. Kenapa ketawa? Subhanallah, orang nanam setahun sekali panen, Anda dikasih lagi. Akhirnya si Kisra bilang sama bukan, buru-buru jalan kamu. Nah, di sini di antara penilaian, nah di sini mungkin agak orang bingung sekarang ya. Lingkup aktivitas dalam rentang tertentu, nitaq nasyat ala mada ma'ayyad. Itu di antara ini juga pengukuran area. Bukannya ini patokan keberhasilan ini, bukan dengan area. Nah, betul, ini bukan patokan keberhasilan, tapi itu dia, engkau harus menggunakan semua kesempatan yang engkau punya demi mendekatkan dirimu kepada Allah. Engkau bisa mengukur kedekatan dirimu kepada Allah pada kesempatan yang tiap engkau punya dengan perihal seperti ini. Contoh, tahun sekian kalau bisa kita udah di sana nih, tahun sekian kalau bisa kita udah di sana. Itu di antara pengukuran ikhwan. Oke, ini pikir ini ya, pola-pola pengukuran. Di antara pola pengukuran yang penting, ini sangat penting banget. Dengan ini ikhwan, kita nggak terbang. Maksudnya apa? Seringkali kita terbuai terlena dengan suatu kegiatan kah atau suatu gerakan, wah kita udah begini, tapi kalau main angka langsung ciut gitu. Kalau main angka langsung ciut, ya Allah, berarti kita nggak ada apa-apanya. Itu penting main angka itu. Main angka dengan nisbah mi'awiyah, persentase. Di antara cara yang sangat efektif untuk mengukur suatu kegiatan dengan persentase, membandingkan antara unit dengan yang lain, sehingga nampak hakikat banyak atau dikitnya unit
tersebut sesuai dengan kenyataan, bukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu penting banget. Dalam lembaga pondok contohnya, wow, anak-anak pada protes, kurikulum nggak beres. Nih, coba presentasi. Yang nggak beres 1-2 kita. Tapi ini yang buat heboh, seakan semua nggak beres. Contohnya gitu. Dalam wah kita sudah masya Allah nih, wah kita udah raup semuanya. Coba contohnya ini, jumlah penduduk kita berapa? Sekian ratus. Jumlah yang hadir majelis kita berapa? Sekian. Yang hadir majelis yang aktif dalam dakwah sekian. Yang aktif dalam dakwah itu yang sama kita dalam komunitas sekian. Berarti berapa persen kita dalam baru artinya baru itu suatu luar biasa. Tapi ini kita harus ditambah. Biar sadar. Begitu ya. Biar sadar gitu. Woi, jangan mimpi ente nih. Terus kan emang alam kalau gak kasar ya. Sering kita senantiasa, mungkin sekarang kita masih mimpi. Gak bangun ini. Di antara cara bangun gini, ini tuh masih gini tuh. Masih panjang jalan, ayo. Gitu. Itu penting banget ya, main persentase itu penting. Ya kelihatan hakikatnya bagaimana gitu. Berhasilannya bagaimana. Oke, ini di antara poin-poinnya dalam unsur struktur itu, ini di antara poin-poin penilaiannya gitu ya. Oke. Nah sekarang di sini untuk poin terakhir praktek ini sebenarnya ini sudah masya Allah, sudah yakfi ya kita. Sudah masya Allah. Tapi anak kuliah masalah perancangan perancangan target, tamdil, kemudian tahtil dan tamdil dan raqabah itu masing-masing. Nah di sini kita majelis muasalah juga silaturahim wa kama jasatu doa bisa mengangkat laporan ke Sayyidul Umar langsung. Foto-foto ada wasahlan. Dan sarannya alhamdulillah sudah kita buatkan melalui website atau aplikasi. Nah, sini sedikit saya pikir ya sebenarnya ini yang disuruh nih. tapi ala kulli hal. Pas kemarin Al-Fakir ziarah ke Sarim, Al-Fakir ini jelasin ini masalah aplikasi dan website Sayyidul Umar. Ajib gitu. Jadi yang tadinya kita angkat laporan kegiatan Khairul Umar tiap bulan. Kami bilang, sekarang terfoto bukan tiap bulan, kapan aja antum mau lihat laporan, antum bisa lihat laporan. Dan ikhwan kalau setelah selesai dari kegiatannya langsung input data kegiatan itu langsung bisa dilihat sama Khairul Umar. Itu aksesnya hanya Habib Umar Amri atau semua orang? Itu dia. Kalau kita buka semua orang input. Tapi yang menerima input itu hanya Habib sendiri atau ada lagi lain? Nah, sementara ini Habib semua yang bisa mengakses data dengan password bisa mengakses dan bisa melihat semua. Betul. Jadi bukan pakai username dan password ya. Kita buat ringkas satu password saja untuk semua. Yang bisa melewati password itu sudah dia bisa melihat data, menginput dan bisa melihat gimana kegiatan yang lain juga. Ini pas kemarin Al-Fakir kasih ke Habib, karena itu ini yang cara melihat kata Habib, Anda juga mau komen, gimana tempat Anda komen? Oh, cakep. Ini nggak kepikiran kemarin waktu itu buat sistemnya. Oh, belum dimasukin tuh sistem komen. Jamin. Gitu ya, Ustaz, masukin kegiatan bisa. Habib mau menanggapi kegiatan ini nih, ada tanggapan. Gimana cara ini? Gimana itu? Ya Allah. Dibuat dibuat ini order yang berubah lagi buat username berarti. Tapi subhanallah pandangan saya dari Habib untuk itu, dan Habib nyemangatin kita untuk dapat ikhwan yang mau didoain, yang ntar mungkin Al-Fakir tayangin lah rekaman YouTube-nya, menyemangatkan kita untuk ayo angkat biar kami luruskan kata Habib, dan juga biar ada silah qalbiyah antara kita. Bukan perihal ini atas nama ini dulu dipakai untuk buat nama masih muskil. Tapi demi untuk kita waqul i'malu fasayarallahu a'malukum wa Allah akbar. Metode mutlak. Insyaallah. Oke. Di sini dimulai dari ini websitenya ini alamatnya. Ala kulli hal bisa ini kalau AKT kalau antum yang sudah lama dalam bidang IT atau bidang website ini berarti masih jadul ya. Soalnya yang buat ada sendiri. Lagi lama membuat dia sendiri.
kita belajar deh, kita belajar bahasa sendiri, makanya dulu. Tapi lah bahasa yang penting bisa diikuti silaturahmi gitu, majelis.muassalah.com. Ada apa namanya, kayak biasa ada news, ini umumnya kabar terbaru ada. Ada potong. Ini kan yang antum sodorkan ke Habib Umar. Iya. Tapi bahasa Ada bahasa. Ada event kedua bahasa. ini ada berapa bahasa tadi? Ada 3 bahasa. Ada Inggris. Oke. Ada kabar, tapi Inggris belum keluar. Inggris masih setengah. Sama. Maksud saya, antum bilang Habib akan melihat ini. Nah, betul. Cuma bahasa Indonesia. Nah, Nanti apakah ada terjemah atau gimana? itu Masya Allah tuh. Saya juga nanya ini. Soalnya yang bahasa kita ke Habib itu bukan bahasa kata, tapi bahasa nomor. Bahasa nomor, bahasa angka dan bahasa ini rumus. Sekiranya kalau grafik. Tapi tetap Habib bisa bilang, oke, aneh paham kata Habib. Tapi kalau bisa ini nih kata atas nih, kita Habib juga. Kata atas. Kata itu judulnya sudah kita harapin si Arab Indonesia. Itu judulnya. Tapi itu pas filternya mungkin kurang bahasa Arabnya pintar. Makanya laporan ini kita pakai bahasa grafis, bahasa. Jadi kita lihat semua. Di sini ada news, kabar terbaru, struktur majelis bisa perpustakaan, library, live event bisa dilihat. Nah ini aplikasi, nah di sini kita masuk web apa namanya, dan juga konten. Di perpustakaan ada audio, video, perilaku, live event. Yang penting ini kawan, yang lain masih muskilat kalau apa namanya ini bisa dilihat itu menjadi sebuah informasi, sarana data, input data kemudian sensor dan juga sarana informasi. Kedepannya kita pengen nih yang masuk dalam sistem ini udah deh nggak usah pakai chat WhatsApp, kita buat chat sendiri dalam aplikasi ini sendiri. Nah, semua mandiri kita dengan satu sistem ini semua di situ. Ini masih mimpi, insyaallah ya. Nah, untuk ke depan nggak tahu versi keberapanya, ini masih 0.1. Jadi untuk versi sekian setiap yang berkaitan dengan majelis muassalah, di antara juga apa namanya jalsa doa untuk sharing informasi antara kita semua di sini nantinya. Nggak perlu lagi untuk buat grup di WhatsApp lewat bolehnya teman-teman semua di sini. Saya sebab punya pemikiran dari sejak lama. Kenapa kita mesti mengekor ke aplikasi orang-orang itu? Ya sekarang kan dunia digital. Kenapa kita punya orang-orang yang ahli dalam IT? Kenapa kita nggak buat itu? Sekarang orang pada punya WhatsApp dan ribut dengan aturan barunya WhatsApp. Kalau kita punya aplikasi semacam WhatsApp, Telegram, ya mungkin kita mulai dengan komunitas kecil kita dulu dan kemudian juga akan besar. Gitu. Kenapa enggak? Gitu. Dan sebenarnya ini kan harus memulai dan saling mendukung dalam hal ini. Gitu. Sebab apa namanya? Kayak sebab pemikiran ini di benak saya bukan baru dari kemarin ketika WhatsApp ada aturan-aturan baru, sejak lama gitu. Kenapa kita mesti mengekor beginian? Sedangkan kita bisa bikin yang lebih canggih, yang lebih bagus. Itu dari itu. Itu bukan bisa loh, sangat bisa. Apalagi kemarin pemuda kita masya Allah, Itu aja. Insya Allah kedepannya bukan jadi kayak gitu ya Pak, aplikasinya gitu, websitenya. Taman ini contohnya ada news, di sini ada al-muassalah library, electronic learning, juga ada jadi tiap tugas-tugas ini tugasnya apa sih, ada berapa departemen sih, tiap departemen ngapain, aneh masuknya dalam komunitas, ada disuruh gini, aneh ngapain sih, ngajak kerja sendiri atau ada poin tertentu yang harus ditanya, itu sudah ada semua di sini, berapa departemennya segala macam cabang-cabangnya, juga ada library, ada apa namanya, untuk banyak kita sudah ada di situ. Oke, nah ini dia yang paling penting nih, web app. Nah, di sini kita masuk. Jadi kita potong. Antum bilang nanti saya katakan saya bisa masuk ke input data dakwah saya, gitu, dan dilihat oleh Habib Umar dan oleh yang lain. Oke. Cuman yang bersifat akses terbatas ada nggak sih? Contoh, nggak semua laporan dakwah saya patut dibaca oleh banyak orang. Ini belum, versi ini belum ya. Versi yang ini, nah kita input data yang kiranya apa yang lain lihat doang. Tapi kita ada dituju ini untuk si fulan saja, gitu. Artinya akses yang boleh mengakses ini akses terbatas. Nah ini belum. Nah sekarang sistem ini belum sampai. Sebab katakan, misalnya kayak Habib Syafiq punya majelis namanya Riyadul Jannah. Ada yang sifatnya tabligh akbar, dia bisa input
Tapi ada hal yang bersifat manajemen struktural, dia bisa dibuka di umum, dan dia perlu untuk menyampaikan itu ke Habib Umar, katakan atau siapapun. Nah ini kan mau dimasukkan ke input, perlu ada akses terbatas. Ada aja gitu. Keren Habib. Apa namanya? Di sini makanya yang masuk dalam komunitas kita langsung meningkat imej-imej nama di antaranya ibu Isa. Buat apa namanya? Juga ke depannya yang fokus bagi buat ini tapi nggak nyampe. Soalnya ada rencananya Ikhwan. Jadi semua sistem kayak tadi perencanaan, tahdir, semua diaplikasikan di sini. Oke, apa yang namanya? Ada software yang ma'ruf Microsoft punya, Microsoft Office Project. Project A, dimulai dari tanggal sekian ke sekian, tahapnya satu, ini harus bagiannya. Dari ini adanya finish to start, habis ini baru bisa mulai ini. Tadi start harus mulai barang atau finish to finish. Itu semua, insya Allah ada di sini semua. Jadi kalau yang mengenai perencanaan ini, insya Allah bulan depan buat bagaimana langkah-langkahnya, itu buat diatur saja. Kita bakal ingetin, mestinya hari ini kelar masalah ini. Ini yang mestinya semua dicontoh. Semua di sini terjadinya insya Allah bersih sekian. Agak ekstrem dikit, cuman website antum ini sangat berbahaya. Iya, antum tuangin segala isi perut antum ke sini yang bisa diakses oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Mereka tahu data antum semua. Mereka bisa nilai ini semua untuk ngancurin antum. Gimana tuh cara ngatasi itu? Tahu kisahnya ya. Iya. Sebab saya pernah ngobrol di Papua sama salah satu orang jamaah tabligh. Ngobrol sebagai kritis, nanya, itu orang jamaah tabligh sedunia berapa banyak anggota? Dia bilang sekian puluh juta, banyak gitu. Nah, bagaimana? Terus data lengkap. Terus bahkan sampai dibilang kita di setiap grup yang 40 hari keluar, mereka nggak ada yang pegang handphone, tidak boleh. Tapi kita sebagai pengatur manajemen, kita tahu orang saat ini up to date gitu. Dan keadaan keluarga yang ditinggalkan juga kita tahu. Dan apa yang terjadi? Ini datanya gimana nggak bisa diretas sama orang-orang di luar sana yang anti sama ini? Tidak mungkin bisa. Dia bilang, kok nggak mungkin bisa? Anda bilang, karena kita nggak pakai ginian. Habis pakai apa? Semuanya manual, gaya dulu. Tulisan tangan, semuanya itu nggak bisa diretas. Makanya orang-orang Eropa Barat semuanya nih yang pengen meretas nggak bisa. Karena nggak ada barangnya. Barangnya semuanya tulisan nggak ada. Gitu. Manual semua. Nah ini sebagai contoh. Ini kan bakal diretas orang-orang. Lain hacker, lain orang-orang yang punya itu kepentingan untuk menghancurkan ini, semuanya antum taruh di sini. Nah, gimana itu yang mesti antum pikirin. Satu lagi, ada lihat tuh lambang-lambang itu, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Itu milik dia orang yang berusaha untuk menghancurin kita. Sebenarnya kalau memang sudah karakternya orang-orang pendakwah bagian mereka memang sisi tugas satu ini memang menghancurkan atau gerakan dari kebijakan seberapa